Makfirare. Itu sebenarnya salah juga sebenarnya, dia bilangnya Makfirer. Malu saya. Gak apa-apa. Cancel. 3, 2, 1. Kembali lagi bersama saya Mankim di konten Culture Zone, konten nomor 3 terbaik di dunia yang membahas tentang pop culture, film, musik dan semua. Selamat datang di Culture Zone. Dan kali ini bersama saya Mankim Dan saya juga Raihan di sini. dan kali ini spesial eksklusif pertama di YouTube. Gak tahu ini akan memecahkan algoritma YouTube. Mudah-mudahan kita mengundang seorang komikus terkenal yang sudah centang biru dan followernya ratusan ribu, Iya, kita aja belum centang yaitu Centang biru kan sekarang bisa dibeli, bukan? Oh shit. Makfirare dulu, yaitu Makfirare. Efek tepuk tangan karena penonton kita rame nih. Sini, Bapak itu dari Kalimantan katanya. Tapi seru ya kalau kita setup di sini, misalnya mau live podcast, Pak. Iya, saya kan pengen emang ada rencana Live podcast ya. Emang Anda ada kan? Berarti apa? Ini acaranya ngerumpi gitu. Kita gibahin Marvel. Oke, guys. Oke, enough tentang kita. Ada. Ya, Adel. Jadi terima kasih Adel sudah datang ke podcast UMKM kita ini. Oh ya. Podcast ini didanai oleh Kemenparekraf kebetulan. Amin. Enggak sih. Kan UMKM maksudnya gitu loh. Malah amin, saya ngejokes maksudnya, tapi ya udahlah. Jadi gimana kabarnya Adel, sehat? Alhamdulillah sehat. sehat. Agak kurang tidur semalam tapi nggak apa-apa. Waduh. Oke, tidak apa-apa. Biasa karena komikus pasti sering bergadang. Bentar, tanya dulu. Sibuk ngomik atau commission? Commission. Commission. Bukan komik berarti. Iya sih, saya salah. Tapi kan bakalan nyiapin komik juga dong. Oh shit. Nah, ada rencana komik berarti. Banyak. Nah, nanti bentar dulu, basa-basi dulu. Oke, Kita oke. akan bertanya dengan gaya netizen. Gimana tuh? Di Google, ada yang Mafira agama apa? Gak. Biasa kan mewakili pertanyaan netizen saya, bahkan karena ini pertama kali semua pertanyaan netizen langsung dijawab di sini. Emang nama aku nggak Islam banget. Makfirare kayak nama ini nggak sih? Enggak harus nama asli dong, masa Makfirare ya? Kan orang nggak tahu nama aslinya. Nama aslinya siapa? Oke. Gak boleh disebutin. Terima kasih. Tapi udah tahu juga lah. Iya. Apa? Boleh sebutin nama aslinya? Adelia Makfira. Adelia Makfira. Tuh, bukan Makfirare ya teman-teman. Penyebutan. Apa? Yang benar Makfirare atau Makfirer? Dua-duanya benar. Benar. Dua-duanya benar, berarti saya benar. Anda kenapa salah-salahin saya waktu itu? Emang saya bilang salah ya? Iya, Anda bilang Makfirer kata Anda. Oke, salah sentimen. Kalau aku sendiri nyebutnya Makfirer. Tapi kalau buat orang aku bebasin mau Itu Makfirare. sebenarnya salah juga sebenarnya, dia bilangnya Makfirer. Malu saya. Gak apa-apa. Cancel enggak. Iya, Makfirer ya. Kalau ini boleh tahu dikit deh. Berarti base berkarirnya di mana sekarang, di Jakarta? Sekarang aku di Tangsel sih. Oh, Tangsel. Nah, Jakarta sanaan dikit. Untung Ford ya, beliau dari Tangsel ke Bandung. tapi nggak apa-apa. Iya. Tangsel selamat dari Marcel. Marcel. Oh, Tangsel Saya kan ya. stand up comedy juga, saya kan stand up comedy nih, stand up Indo nih saya. Dalam saja kita akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan Boleh. yang sering ditanyakan dalam, biasalah nih kita sebenarnya template aja sih. Oke. Jadi apa Spotify Rap-nya tahun ini? Wes. Karena kita kan podcast pop culture, bahasnya pop culture, musik, Culture, pasti film. pop culture. Aku tuh Top lagi 3 deh, salah satu yang ingat. apanya nih lagunya? atau- Lagunya Oh, atau artisnya boleh deh, bebas. artisnya yang pertama King Nu. Yang nyanyi ini apa openingnya Jujutsu You are Kaisen. my special, Iya, itu. anjir, dar. Gila. Yang kedua New Jeans. New Jeans. Yang ketiga ada Shinaringo namanya. Kayak singer Itu dari indie? Jepang. Enggak sih, enggak indie, major banget. Major Jepang itu. Major Jepang. Kayak Dinda Gokil. berarti playlistnya. Saya kurang. Tapi ini saya mau pertanyaan juga nih yang Iya. dari pertanyaan basic lah. Iya. Kita semua seniman kan pasti Mm-mm. ada sumber inspirasi kan. Iya. Nah, Senior. jadi Adel nih kita langsung apa ya, framing lah. Hah? Kamu sebenarnya wibu atau Oh. K-popers? Nah, ini kan dua kubu yang selalu bermusuhan. Jadi kita langsung framing aja. Kalau dia K-popers kita langsung tuduh dia anti wibu, benci wibu. Bahaya sekali ini apa ya? Oh, tadi aja Spotify Rap yang pertama yang satu King Nu, yang Iya. kedua New Jeans, itu udah Jepang Balance. dan Korea, balance dong. Balance. I'm a Nggak witch. asik ya, nggak ada Aku K-popers juga. nggak ada permusuhan ini. Itu juga Kita Korea. pengen meramaikan komen. Enggak tahu juga Korea jajahan Jepang, Pak. Itu lebih dark sih. Ya. Di anjir susah ini. Tapi kalau asal usul lagi, nggak usah usul. Maksudnya
Awalnya apa? Apa yang Pertama terinfluence-nya apa dulu? Ya, K-pop, K-pop atau wibu? Jepangan? Sorry. Wibu sih. Wibu, berarti wibu. 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 Iya. Aku Tapi jangan bilang wibu pertamanya Doraemon ya. Oh enggak dong. Apa? Shaman King. Oh shit. Anjir. Man of culture, woman of culture. Men ya Gila. tiba-tiba aku. Keren Shaman King loh lah. Jarang-jarang sih. Biasa cewek Sailor Moon biasanya. Enggak, Sailor soalnya Moon. aku kayaknya ke influence kakak aku kan tiga cowok. Oh nice. Jadi tuh mereka kayak main game kayak satu gitu-gitu. Basara ya. enggak? Oh, Aku ke oh Basara ikut. juga. Hmm. Ya. Berarti karena kakak cowok semuanya wibu. Enggak semuanya sih. Terus Satu enggak wibu. satu lagi Tapi apa? tapi kayak semuanya tahu lah soal kayak perkembangan game atau anime yang lagi Oh, ngetren. seru sih, Tapi seru kayak sih. yang wibu tuh ya aku sama kakak aku satu doang sih. Oh, oke. Nah, gimana? Anda ada pertanyaan nggak tentang perwibuan? Kan Anda wibu nih. Apa ya? Apa nih? Kok saya jadi wibu? Ini ngikutin One Piece enggak? Nah, itu dia. Kita akan framing lagi. Gimana One Piece? Jujur enggak. Oke. Oh. Nah, gimana sebagai fans One Piece? Tidak apa-apa. Saya akan Nontonnya dulu waktu masih ada di Global TV. Dan itu kan Iya, nggak catch up iya. banget ya kayak Iya, Ya, season bener berapa sih. gitu. Cuman waktu ada adaptasi live actionnya nonton sih Oh, nonton yang di Netflix? yang di Netflix. ya lumayan lah. Oke nggak sih? Saya nggak nonton soalnya. Nakama minoritas berarti. Nakama Ada minoritasnya Bagus Nakama lah, gitu. Iya. Gokil. Tuh, ada bilang bagus. Anda harus mulai nonton One Piece. Bentar, saya bukannya tidak mau nonton One Piece. Takutnya waktu saya habis. Nah, dari live action dulu. Jangan lagi. Gini, memulai sesuatu harus dari yang originalnya. Dari komiknya. Setuju sih. Setuju komikus, Kenapa setuju. sama beliau? Ya udahlah. Bener. Oke. Bener kan? Tapi apa? Maksudnya One Piece apa? Ya, Ada nih. pasti kan condong One Piece. sekarang tuh tahun ini kan lagi ulang tahunnya One Piece karena aku kira Mark Firare atau THL ini termasuk nakama juga tadinya tuh. Aku pengen sih catch up. Cuman itu ya kayaknya jauh banget gitu buat bisa catch up. Nah, sama alasannya sama. Udah 1000 lebih chapternya. Kan ada yang bikin tutorial tuh kayak sehari nonton berapa biar bisa catch up dalam berapa Nah, bulan gitu kan. Tutorial buat orang nganggur. Emang ada tutorial? Itu ada tutorial buat orang Ada nganggur. tutorial untuk nonton One Piece. Ada. Dikasih gini nontonnya per hari segini. Dan Itu saya kan tutorial buat orang nganggur. Saya merasa lifespan saya jadi sia-sia. Gak kan ada cicil dari kecil. Saya kan Iya, dari kecil iya. nontonnya Naruto. Tapi ada nggak yang misalnya anime dari kecil gitu yang masih nge-influence Nah, Adele sampai Tuh sekarang? menarik tuh. Karena Apa pasti ngaruh nggak sih, nge-influence ke karya nggak sih gitu-gitu? kalau yang dari kecil tuh sebenarnya Shaman King salah satu yang influence pertama juga sih. Damn. Shaman King, Keren, terus keren. Naruto. Oh Naruto. Naruto sama saya Naruto. Iya, Naruto. Karena orang tua zaman dulu lebih tahu Naruto daripada One Piece. Kalau kita nonton kartun apapun enggak mau itu juga. dengar ya. Jangan Kalau kita mau nonton kartun apapun One Piece, Bleach, Doraemon semua macam pasti orang tua Iya, marahin sebutannya apa? Naruto. Nonton Naruto mulu gitu. Iya. Udah jangan nonton Naruto mulu. Main nggak baca One Piece mulu maneh ya, Kan- gitu. Anda kan kelasnya ada kesini tuh. Sorry. Beda-beda. Saya kan kelasnya ke sini. Koleksi. Iya, ibu saya juga wibu Conan soalnya. Keren banget. Iya. Gokil. Seru banget. Suami saya Wibu Conan. Oh nice. Wibu Conan. Wibu Iya. Conan adalah bukti orang setia. Kenapa tuh? Kenapa? Lama. Oh, progresnya lama banget ya. Lah One Piece sama juga pak. Tapi kan berjalan kalau One Piece. Maksudnya berjalan. Kalau Conan kapan update? Salah pak, yang Belum lebih naik setia itu, Apa? para penunggu pembaca Hunter x Hunter pak. eh, Autornya kan hiatusnya sakit lama mulu, banget. abis bikin Iya arc sih. sakit. Iya sih. Hiatus. Iya. Hiatus mulu. Tapi kan pasti sebagai sesama komik ngerti kan kenapa hiatus. Ada ngertinya ada enggak? Iya berarti. Ada pahamnya kan ke sesama komikus pasti paham. Oh maksudnya gini. Tapi kalau hiatus oke lah. Kalau art block pernah nggak Adel? Oh, sering dong. Sering. Heeh. Apa yang bisa menyebabkan art block biasanya apa? Kebanyakan gambar, kebanyakan kerja. Ah, exactly. Anda jangan nge-push saya banyak gambar. Saya mudah upload karena dorongan Anda. Komik Anda nol ya. Astagfirullahaladzim. Gambar Anda banyak. Ya, Kan saya bilang komik bukan suruh damage gambar. berarti, damage control itu. Ada damage kontra. Iya. Apa damage? Gara-gara saya disuruh ngejar buat pameran, nah saya nggak bisa bikin komik. Upload. Kebanyakan gambar. Oke. Kalau dari komikus centang biru saya terima obrolannya. Verified obrolannya. Oke, nanti saya beli Maksudnya- centang biru. Art block biasanya kalau art block kan nggak enak ya art block ya. Apalagi kalau kita butuh nih misalnya ada kerjaan apa yang akan dilakukan Adel ketika art block biar
inspirasi masuk Nah, dari itu ini kan menarik sekali. kedesak kerjaan tuh, masa art block tergantung mood terus kan dia bisa ya. Wow, kerja nyindir tergantung saya mood. Anda ya rupanya. Enggak sih, aku juga mengalami perkembangan lah ya, maksudnya sebagai artis ya. Dulu kan juga aku memulai karir tuh dari SMA kan, dari masih sekolah, masih Iya. remaja, labil juga yang lebih kayak mentingin mood gitu. Awalnya begitu juga sama. Tapi pas udah jadi profesional kita tahu kalau misalnya kita nggak bisa ngandelin mood setiap saat kan. Nah, itu dia. Kalau gitu ya udah beneran sisanya profesionalitas aja gitu, karena udah tuntutan kerja dong. Iya, gitu iya, kan iya. klien tidak tahu gitu loh Iya, tentang namanya mood gitu. Iya, iya, Yang iya. mereka tahu ya harus jadi gitu. Iya, iya. Sebenarnya juga aku improve banget sejak kerjanya tuh nggak sendiri sih, kerjanya sama manajer gitu. Kayak ada timekeepernya soalnya. Jadi kalau misalnya udah mulai terlalu idealisme, kalau udah mulai terlalu detail sama karya-karya gitu, biasanya ada yang nge-stopnya ya, si manajer inilah gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kalau nge-tackle art blocknya itu sendiri, kalau lagi deadline, ya bener-bener harus dipaksain aja sih. Kayak art blocknya nggak boleh get in the way. Karena ya urusannya profesional kan. Kalau Iya, misalnya iya. kalau aku sendiri gitu kan udah ada klien gitu, udah ada urusannya sama orang lah, uang orang gitu. Jadi kita nggak boleh kan yang namanya aduh belum mood nih, atau kayak aduh gitu, kayak gambarnya jelek terus gitu. Waduh. Masih Anda. Waduh. Aku banyak sih caranya buat ini apa, buat menekelnya gitu. Kalau secara teknis tuh Apa aja biasanya caranya? aku gambarnya di media yang kecil banget. Gimana tuh? Jadi pakai thumbnail namanya. Apa tuh, gimana tuh? Nah, Ini kan lu bukannya anak di kafe, masa nggak tahu? bukan ada di kafe. Tuduhan apa itu? Saya ada desain interior. Oh, desain interior. Tapi ngerti di Tapi kafe lah bisa gitu. lah, gitu. Bisa. Masalah Maksudnya desain. gimana nih thumbnail? Anggap saja saya bodoh. Iya. Jadi apa ya? Kalau aku tuh dulu diajarin buat bikin thumbnail dulu setiap sebelum bikin ilustrasi. Jadi thumbnail itu adalah apa? Thumbnail itu adalah kayak namanya ya, kuku jari gitu. Jadi ilustrasi sekecil kuku jari, yang nggak literally sekecil kuku jari, tapi kecil dulu. Jadi kayak kalau kita ngegambar di satu media yang kecil itu rasanya tuh kayak lebih gampang gitu buat menguasai space-nya. Karena kalau misalnya langsung di kanvas besar gitu ya, kita kayak terintimidasi sama kayak ini media gede banget nih gitu, kayak kecoret sedikit aja kelihatan gitu kan. Oke. Nah, pakai thumbnail itu kayak meminimalisir kayak pikiran kita sama kayak perfeksionisme gitu loh. Jadi kayak bisa gambar di ukuran kecil-kecil gitu kan. Karena kecil jadi cepat selesai kan. Iya. Nah nanti kita bisa lihat nih idenya yang paling bagus yang mana gitu. Kan kita tinggal ambil aja gitu yang paling bagus. Udah gitu. Kalau misalnya ini itu kan bahasa yang teknis lah ya. Di kafe siapa tahu yang nonton ada anak SMA cita-cita jadi komikus. Iya betul. Nah, mungkin bahasa ini tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Mungkin bahasa lebih awamnya. Salah. Anda kan bukan komikus setan biru, jangan dulu. Maksudnya bisa aja digambar 10 orang lagi berantem di suatu pertarungan di gunung misalnya. Itu kan ribet Kak. Mungkin maksud thumbnail itu adalah mungkin gambar satu orang dulu kepalanya aja gitu kali, bukan? Oh enggak juga. Jadi gimana thumbnail tuh secara teknis lebih contoh dari tadi lah. Kayak literally kamu nggambar konsep ide kamu di kayak misalnya media sekecil gini doang. Konsepnya. Karena gini, biasanya tuh kita stuck di satu kanvas gak nggambar-gambar karena kita kebanyakan ide. Iya betul. Kalau nggak kebanyakan ide, nggak ada ide sama sekali. Antara dua itu aja kan. Kalau nggak ada ide sama sekali, kita buka Pinterest atau kita buka komik lain gitu buat inspirasi. Justru idenya jadi kebanyakan lagi Kak. Iya betul. Nah dengan ngegambar dengan tadi gitu kayak media sekecil korek api nih ya gitu. Itu tuh kita bisa kayak ngeluarin idenya dengan jauh lebih mudah gitu loh kan. Kan ditata kecil. Kayak ditata dulu ya, dikit-dikit gitu, dulu ya. Kayak kita keluarin aja gitu. Effortnya kan nggak bakalan sebesar kalau kita nggambar langsung di kanvas gede. A3 gitu atau A2 A1 Iya. kan. Itu kan pengalaman saya di FSRD. Nah, tiba-tiba tugas kampus langsung A2, pusing. Biasa gambar segede ini doang kan. Iya, Tiba-tiba besok gambar ini ya candy full color pakai watercolor A3. Kumpulin besok. Sakit kepala. Iya. Berarti dikecilin dulu. Kalau istilah di kuliah kan itu asistensi ya jatuhnya ya. Asistensi thumbnail gitu ya. Jadi kayak misalnya kan saya disuruh gambar nih A3. Tapi bikin asistensi dulu di kertas kecil A4 atau A5. Jadi gambar dulu gini liatin.
Kalau udah oke baru di KA3-in gitu. Maksudnya gitu kali ya. Kayak gitu Ya. Oh, ini tips yang bagus ini. Ribetnya menggambar ya ternyata ya. Hah? Ribet ya. Memang ribet, makanya buat orang tua yang bilang ngapain kamu gambar ke masa depan ada, tapi sulit. Enggak maksudnya ada. Beneran ada, saya suka komik, saya menggambar, saya naik FSR di ITB, saya bisa bertanggung jawabkan kata-kata saya. Iya, Kim minta Emang dicam. diserang. Enggak, tapi beneran emang jadi komikus tuh gak gampang sih. Gambar komik tuh gak gampang. Jadi jangan emang not diremehkan. for everyone. Nah betul, not for everyone tuh betul sebenarnya. Tapi everyone can be comic artist. Bisa. Tapi comic artist is not for everyone. Iya. Jadi paham nggak maksudnya? Tapi kalau balik ke awal, apa sih yang bikin Adele pengen jadi komikus gitu? Kan maksudnya banyak opsi karir yang lain dari menggambar ya. Kan juga menggambar nih. Saya bisa kayak jadi konsultan di PH, iya bener kan, konsultan gambar atau desainer grafis gitu, bikin poster, bikin logo, atau kalau teman saya ada yang kayak jadi tukang sablon yang bener ada kan, masih visual art juga ya, atau menjadi tukang mural gitu, itu kan maksudnya visual art semua kan. Iya benar. Jadi kenapa milihnya ke komik gitu? Alasannya apa? Atau ada yang menginspirasi gitu? Sebenarnya ini ada kaitannya juga sama aku suka nonton anime sih. Oke. Jadi waktu kecil nonton anime atau baca komik-komik yang kakakku koleksi gitu. Iya tadi ya yang yang aku King. bilang gitu. Itu tuh kayak menurut aku ini gambarnya bagus banget gitu. Gambarnya bagus banget, pengen deh bisa gambar kayak gini gitu. Nah, terus udah gitu ya udah kayak mulai belajar gambar pelan-pelan sendiri juga gitu kan, gak ada les ya kayak di tahun itu. Benar. Walaupun ada ya, keluarga aku nggak cukup kaya lah buat masukin aku ke les gambar. Jadi ada les yang terkenal di Bandung kan lumayan mahal Pak. Emang ada ya? Ada les yang buat meloloskan orang ke FSRDTP, walaupun nggak semua lolos ya. Ada di daerah dekat-dekat Jalan Riau ada. Itu terkenal tau. Jadi dulu kalau orang ini maaf dipotong tadi ya, bentar ya. Kalau pas orang masuk ITB itu pasti ditanyain, lu dari les yang itu ya gitu. Lu dari situ. Banyak ternyata. Ada ya gitu ya? Saya tidak ada. Saya sendiri saja. Perantau dari Padang ya, Solo ya. Banyak. Ya berarti tadi gimana? Terinspirasi dari komik gitu. Iya. Apa kita mah angin apa ini namanya? Angin PPN 12%. Langsung sedih. Ya basically awalnya cuma sebatas pengen bisa gambar yang bagus gitu. Kayak jadinya aku mulai belajar gambar di belakang buku gitu, bikin komik, ngecontoh dari. Sama kita ternyata di belakang buku gambar ini enggak? Iya. Cowopang rokok gitu. Enggak sih. Atau tapi gambar logo Superman. Logo Superman. Logo Superman. Scatter $1 dah beda tuh. Iya. Ada dolar ya? Ada. Oh shit. Ya. Lanjut. Bener ada. Terus sebenarnya aku mulai makin gede makin ngerasa kayaknya jadi komikus di Indonesia nggak make sense ya. Waktu SMP sih. Kayak mulai dari SMP udah sadar emang nggak make sense. Aku mulai kan udah zaman Google nih ya, aku SMP. Jadi kayak cari-cari nih gaji komikus tuh berapa sih gitu. Dia langsung ke duit ya. Langsung. Iya. Saya emang nggak tahu diri waktu itu, gambar kan bergambar. Tapi ya nggak tahu ya. Karena emang kondisi keluarga juga gitu, aku jadi kayak concern lah soal keuangan gitu kan. Iya. Jadi aku cari-cari nih kayak gimana ya, ada nggak sih profesi komikus di Indonesia gitu, bisa nggak sih ngasilin uang di Indonesia jadi komikus? Iya. Waktu dulu kan kayaknya cuman dari buku doang ya medianya, yang Ya, bisa nyari betul. duitnya dari buku doang. Iya. Belum kebayang ada media lain ya, komik tuh di gimana ini. Belum kebayang ada komik digital kan dulu. Ya, komik paling digital. bajakan kan. Iya, itu pasti malah bajakan. merugikan kan, bukan Iya, di menguntungkan scanning. gitu. Nah, sebenarnya aku udah sempet nyerah sih sama. Oh iya, sempet nyerah aja. Nyerah sebelum mulai justru kalau aku. Waduh. Itu kan tadi pas aku Oke. SMP, karena menurut aku kayak kok nggak ada contohnya ya gitu. Iya, nggak ada masa aku depannya ngeliat ya. komikus di Indonesia dulu paling Isti Yuniarto doang yang aku lihat komiknya, tahu, kayak iya. Garudayana Iya, gitu. itu legend sih Is Legend Yuniarto. kan. Aku pengen tuh kayak gitu. Cuman kayak bener gak sih bisa gitu jadi komikus di Indonesia. Aku udah nyerah, makanya aku masuk SMK, aku jurusan tata busana waktu itu. Karena tetap pengen utilize kayak kemampuan menggambar aku gitu. Jadi aku pikir mungkin lulus dari SMK aku jadi tukang gambar baju kali gitu. Iya, lebih make sense ya. Atau atau zaman itu kan lagi rame distro kan, bisa jadi bikin desain bisa kayak distro. gitu kan. Iya. Atau malah aku mikirnya aku jadi SPG aja sih. Waduh. Gitu.
Saya no komen. Saya tidak Enggak. berani komen. Saya berani komen PPN 12% aja tuh. Iya, tapi abis itu di tengah-tengah aku lagi SMK itu aku kan ngomik kan. Iya. Oh, udah dari sana ya Dari ya. situ gitu aku ngomik di Instagram gitu. Karena tiba-tiba banyak kan komik strip di Instagram, ada Tai Lalat, Sophie Thailand Lulus, ya segala terkenal macem, tuh. gitu. Yang Juki Juki juga kalau yang terkenal. dari Bandung Kang Wibik aku suka banget. Siapa Kang apa? Kang Wibik sana namanya. Enggak tahu. Ada Pak. Aduh saya kurang ini, maaf saya guys. Kang Wibik maaf saya tidak tahu. Ntar saya cari search ya di ya, Pecinta Mang komik Uho lokal. gitu-gitu lah. Ya, lanjut. Pokoknya banyak lah komikus Bandung yang aku suka gitu lah. Terus taunya dapat rezeki dari situ gitu. Gokil. Oh. Ya udah akhirnya Berarti berarti langsung upload di situ waktu itu. Di mana, di Instagram atau di di Facebook? Instagram dulu awalnya. Oh, di baru habis Instagram. Nyusul sebulan 2 bulan kemudian di Facebook. Pas upload itu langsung rame. Enggak juga sih, kayak ada masanya kayak aku lupa berapa lama ya, cuman kayak ada masanya stuck di 11 followers aku juga. Oh iya. 11.000. 11 11 aja. 11 orang. Perjuangan, makanya nyampe jangan buru-buru. Saya masih stuck di 1.000 dari 2020. Iya kan, ada proses, makanya bikin komik, ada ya kayak tidak mau ya udah. Tapi itu kan aku juga ngomiknya setiap hari gitu. Nah, setiap hari. No, don't touch me. Lagi sekolah lagi SMA. Tuh lagi sekolah lagi ada kesibukan. Saya dibully senior ya guys. Berarti gitu deh. upload pertama inget gak tahun berapa waktu itu? Ingat Tahun berapa? Tahun 2015. 2015 dan Tanggalnya ingat aku 2 Mei. Wah. gokil 2 Mei 2015 ingat. Enggak, soalnya ternyata. jadinya aku rayain setiap tahun. Oh iya, bagus sih itu, bagus. Tapi gini, kan upload tuh dari 2 Mei 2015. Iya. Kapan titik akhirnya Adel kayak ya dikenal lah sama orang banyak gitu, mulai rame lah followersnya atau banyak yang nge-likes komiknya gitu. Kapan titik awalnya lah, milestone-nya gitu? Kayaknya di tahun 2016-17 sih. Awal-awal berarti. Sebenarnya di tahun 2015 itu juga kan udah cukup dapat recognition gitu ya, kayak berapa bulan setelah memulai lah gitu. Soalnya mungkin juga waktu itu secara situasi agak unik kan. Kalau aku sendiri anak SMA nih bikin komik, terus udah gitu colorful, nggak kayak yang kebanyakan kan. Hitam putih ya. Hitam putih gitu, atau yang style simple aja. Ini aku kan dengan style mangga. Style mangga. Tapi Komikusnya dengan gaya cewek manhwa. lagi gitu. Iya. Itu kan yang nggak tahu deh, menurut aku ya agak sedih juga sih kalau terkenalnya cuma gara-gara komikus cewek. Cuman kalau sekarang ya syukurin aja sih. Iya, bener sih. Tapi titik awal followersnya itu kapan? Gak ingat juga. Kayaknya di tahun-tahun 2015 abis itu Berlanjut ke berlanjut 2016. terus gitu loh. Konsistensi Pak berarti. Iya, makanya konsistensi. Iya. Komik setiap hari. Saya lebih fokus cari duit Pak sekarang ya. Bagus gitu. Iya. Iya, realistis, boleh. Kan 2016 kan awal-awal terkenalnya. SMA berarti ya tuh ya. SMK sorry. Masih SMK. Iya, SMK. Ingat gak waktu itu saya kan anak FSR ITB 2016, saya udah masuk kuliah. Jadi waktu itu di grup angkatan saya Chaos. tanggal 11 Agustus 2016 saya masih ada chatnya, tapi ini lagi ngerekam guys. Kalau nggak lagi rekam saya buka bukti chatnya guys. 11 Agustus 2017 2016 tiba-tiba lagi rame di grup kan, kenalan kan masuk kuliah jadi baru sebulan kenalan kan, tapi rame di grup masih biasalah. Apa nih kuliah seru-seru ha. Nggak tahu stres kan beberapa bulan setelah itu. Tahu Makfirare masuk gue. Ya bukan, maksudnya nggak masuk kan, bukan belum masih SMK. Oh iya betul juga. Tiba-tiba ada yang ngechat, namanya teman saya Klabel. Oh iya. Komik ada di Instagram Klabel, karyanya adalah Klabel. Guys, ada yang mau ini nggak bantu coloring gitu-gitu. Wah. Dari komikus terkenal nih. Oh gitu. Oke, nice. Fee-nya 50.000 per halaman. Wih, mahal juga ya zaman itu ya. Color palette ya mahal Iya, waktu mahal itu. ya. Gojek 2.000 waktu itu sumpah. Iya. Dari Dagocis itu 2.000 sumpah. Mahal itu, bisa bolak-balik sampai lumpuh drivernya. Iya, best color dong juga kan. Iya, best color terus udah dikasih palette-nya. Iya. Ya udah, dari siapa? Dari Mafia Langsung, wih keren, kenal artis gitu. Heboh ya anak FSRD ya. Heboh. Terus ada satu kata, tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, Anda kenal Klabel dari mana? Aku kenal Klabel tuh awalnya bingung sih, tapi intinya Klabel tuh temennya kakak aku duluan. Oh, temennya kakakmu. Yang kan Iya. perwibuan nih ya gitu. Teman perwibuan. Heeh. Oke, ya. Jadi kayak kakak aku tuh ngenalin ini ada gambar-gambar juga kayak kamu gitu. Oh iya. Terus aku add lah
label ini gitu. Label. Terus interaksinya di Facebook berarti. Di Facebook. Di Facebook DM-an berarti ya. DM-an, tapi sebenarnya kayak waktu itu kenapa akhirnya aku minta bantuan dia tuh aku lupa sih kenapanya. Cuman aku percaya aja sama dia. Oh iya. Jadi aku kayak minta tolong, kamu ada nggak sih teman-teman yang bisa bantuin gitu. Awalnya waktu itu kayak kan aku cuma satu doang gitu kan, kayak mintanya. Cuman abis itu kayak bisa nggak kalau ngerjain berapa nih gitu kan. Terus lama-lama kata labelnya sendiri kayak banyak nih yang mau, kayak ya udah kira aku kasih semua. Oh iya, ya, banyak yang butuh karena di grup mau semua. Ya mau lah, dari Mafirare waktu itu namanya udah gede masalahnya. Ada koneksi emosi ya di sini. Iya, jadi makanya pada mau, ayo dong. Nah waktu itu saya juga mau. Cuma kan saya nggak punya pentab, nggak punya laptop. Jadi yang bisa tuh dikit jadinya sebenarnya. Maksudnya di grup tuh kan 200 orang tuh satu grup. Tapi yang bisa yang ikut berapa orang? Ya, yang berarti yang punya aja berarti. Yang punya aja. iPad kayaknya waktu itu belum, iPad belum zaman sih. Iya belum zaman. Masih juga. mahal dulu tuh iPad, Pak. Sama sekarang juga mahal, jangankan dulu sekarang. Sekarang masih mahalan PS5 daripada iPad, Pak. PS5 kan 5 juta. 9 juta. iPad kan 12 juta. No 7. Jadi kenapa kita bahas harga iPad? Sorry. Anda koko Cina. Enggak dong. Maksudnya mendukung barangkali Bapak Markin pengen nabung buat beli iPad gitu. Saya pengen. Duitnya nggak ada. Oh iya. Saya kan kayak anak akuntansi, menghitung duit yang nggak ada. Iya. Maksudnya tapi belum ketemu label sampai sekarang atau masih kontak-kontakan? Nggak pernah ketemu sih. Nggak pernah ketemu. Gokil, sayang ketemu label. Tapi kontak-kontakan masih? Masih kayak masih komen-komenan kalau dia gambar ilustrasi. Iya. Atau kayak kirain tuh karena teman kakaknya beliau gitu, pernah ketemu lah ya gitu. Iya, kirain pernah ketemu. Ternyata belum ketemu ya? Iya, belum. Ya udah kita hadirkan ini. Enggak, kita gak segimik itu. Tapi bentar dulu, kita pause. Lagi azan. Suara azan. Jadi tadi belum pernah ketemu label ya. Difficulties. Ya, belum pernah ketemu label berarti ya. Tapi saya juga nggak tahu label gimana kemana ya karirnya sekarang, saya juga nggak tahu masalahnya. Saya kan karena nggak akrab sama teman-teman yang PSRTP. Setahun Anda kalau lebar ini. Maaf kalau saya tidak terlalu ini, tapi saya langsung samperin orangnya. Label masih ingat sama Anda nggak? Saya yakin teman-teman saya di FSRTP masih ingat sama saya. Mungkin, tapi nggak akrab aja. Oke. Ingat dan akrab beda. Modal bismillah dulu ya. Modal bismillah dulu aja, gitu. Tapi berarti kan kalau zaman itu Adel udah nawarin apa ya itu istilahnya ya? Bantu bikin warnain komik segala macam. Itu boleh tahu nggak waktu itu project apa? Itu stiker buat platform sosial medianya Ciayo waktu itu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya diposting di Instagramnya Ciayo? Enggak, jadi Ciayo itu sebelum dia jadi platform komik ini Cemil ya. Iya. Itu setahu aku dia bikin sosial media yang mirip Facebook gitu bentukannya. Iya. Bikin website sendiri gitu ya? Iya, terus dia itu kayak ngekomis artis-artis lokal buat bikin stiker yang bisa dipakai di aplikasi itu. Kayak stiker emot gitu. Stiker buat chattingan maksudnya. Dan salah satu yang diminta tolong adalah aku. Mafirare, iya. Super. Terus karena apa waktu itu minta tolong coloring ke karena teman-teman waktu itu? Karena aku kan kerjanya sambil sekolah kan. Iya, karena nggak keburu ya. Tolong aku warnain. kayak udah berusaha banget buat catch up deadline-nya, tapi kayaknya nggak mungkin nih. Itu tuh besokannya popcorn, seingat aku. Besokannya popcorn, aku harus ke Jakarta dan ini harus selesai gitu. Jadi kayak udahlah aku kebut malam ini gitu. Minta tolong lah ke label dan dia ternyata punya army-nya yang bisa membantu. Iya, army-nya semua bisa gambar kan. Mantap sekali. Mantap. Buat popcorn 2017 berarti. 2016. Yang di Balai Kartika bukan? 16 kan saya 16 tadi. Agustus 16 saya. Ini JCC kok. Oh JCC ya. Kan 16 tadi saya angkatan 16 FSRD ITB. Soalnya bisa jadi apa bisa jadi apa? Ya takutnya orang juga kalau nggak salah ke situ, ke event itu juga gitu. Oh iya. Anda di tahun itu juga ke sana. Waktu itu tapi nggak tahu apakah 16 atau 17 gitu. Kayaknya 16 sih, karena emang pasti datang sih. Tiga datang. Tapi waktu itu emang 2016, karena saya ingat banget itu 2016. Jadi kayak baru-baru masuk, anjir nih dunianya asik kan. Fisik saya yang tidak kuat.
tahun-tahun paling seru tuh 2015-16. Bener sih. Tahun sebelum Covid lah paling seru. Iya, berarti Anda ada semangat tapi kena TBC berarti. Iya kan, ya namanya ini FYI dikit, walaupun gak penting sih ya, tapi dengerin cerita saya dikit boleh ya? Boleh. Jadi pas masuk ITB itu emang waktu itu dari SMA, dari kecil, dari SMP lah, sering sakit-sakitan ya tahunnya. Tapi nggak tahu sakit apa ketika cek ke dokter, cek ke dokter tiap tahun ke dokter ronsen, nggak tahu sakit apa, bilangnya batuk dahak biasa. Pas di ITB pasti kenal lagi kan, tapi parah, ada di puncak, maksudnya parahnya tuh sampai bed rest gitu kan. Ya udah dicek ke, untungnya ITB ada klinik ITB kan, dicek di ronsen, dibilang sama dokter, kamu kok baru periksa sekarang, kamu ini udah bronkitis. Loh, saya periksa tiap tahun dok. Ya udah kamu berobat di sini. Jadi saya lulus ITB, teman-teman saya dapat sarjana, saya sembuh. Oh, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Gak apa-apa. Sarjana sembuh berarti Pak. Ya teman-teman saya SS sarjana seni, saya sarjana sembuh, SS juga saya. Screenshot sih lebih tepat saya. Tapi itu kan berarti wah, keren sih, maksudnya karir Adel dari yang gambar segala macam, bahkan dikontak beberapa kayak ya dari Ciayo gitu-gitu. Ada ketertarikan nggak buat kayak mengimplementasikan karya Adel ke hal lain gitu? Saya ke film, diadaptasi di film. Ya mungkin bikin animasi mungkin. Itu tertarik nggak kira-kira? Kalau animasi film udah pasti tertarik banget sih. Cuman kalau animasi yang jelas aku nggak bisa mengeksekusi sendiri kan. Ya itu udah pasti. Kalau film as much as I want to bikin sendiri ya kan nggak mungkin juga gitu. Oh, pengennya direct sendiri, pengennya direct sendiri. Tapi kayak aku sih berharap, nggak tau lah, misalnya suatu hari aku bikin series ya ada produser yang mau ngelirik lah. Ya kita berarti masuk buat ke MNC itu. Ada modal apa? Ada. Syuting film paling murah kan 2 miliar. Oh shit. Film ya, film. Tapi series bisa jadi lebih murah sih. Bisa diatur. Ada proposal gambar kan tembus terus. Ada opung. Opung apa? Jangan dong. Gak berani disebut nama. Jangan. Nanti saya layarnya langsung merah. Iya. Berarti tertarik, tapi ada nggak yang kemarin nawarin gitu, sempat nggak? Karena kan tahun berapa ya? Kalau 2019 2018 gitu. Iya, banyak adaptasi dari webtoon, dari komikus lokal kan yang jadi film, jadi series. Terlalu tampan. Terus yang Pasutri apa? Pasutri Gaje gitu-gitu. Iya, itu dari webtoon sih. Cuman kan aku kebetulan belum masuk webtoon ya gitu. Oh, nggak masuk. Jadi ya nggak masuk lah ke jajaran yang diadaptasi jadi. Kenapa nggak masuk webtoon? Maksudnya itu kan adaptasi juga. Dari 2016 orang-orang komentar. Iya. Ini kan pertanyaan netizen. Saya mau pilih pertanyaan netizen aja. Iya. Kenapa? Ya karena sibuk sekolah. Enggak, maksudnya sekarang kan nggak sibuk sekolah lagi gitu. 2015, 16, 17 sibuk sekolah. 2018 sibuk kuliah. Habis itu lulus kan nih aku 2019. Lulus, oke. Sama kayak saya ceritanya di 19. Iya, cepet banget tuh, summa cum laude itu. Masih kerja. Iya. Aku sudah mengalami ternyata kerja sambil sekolah sama kerja sambil kuliah itu beda banget gitu. Ya, betul, setuju. Jauh lebih berat sambil kuliah daripada sekolah. Betul, setuju. Terus ya tadi webtoon kenapa? Iya, 2019 sampai sekarang aku sibuknya sama komik strip kan. Komik strip di sosial media, maksudnya itu kan harus dikerjain setiap hari dong. Gitu. Ada juga klien segala macam yang nggak bisa ditinggalin. Nah, ya nggak ada waktunya buat webtoon. Tapi tahun depan aku di webtoon. Spoiler alert. Boleh di spill nggak? Boleh. Takutnya NDA sama webtoonnya. Boleh spill? Aku boleh. Tapi judulnya apa ya kan belum. Oh, judulnya nggak boleh. Ini original dari judulnya NDA berarti. Iya. Berarti tahun depan webtoon. Keren anjir, akhirnya Adel Lia Mafirare masuk webtoon 2025. Berarti pertanyaan netizen sangat terjawab ya guys ya. Jadi kalian komen-komen mana webtoon itu? Tuh dijawab tahun depan, sabar. Tapi eksklusif Pak di sini Pak. Tapi webtoonnya bayar 12% PPN. Sedih. Ya itu kan, itu dialami semua orang. Kita harus bilang aja kayak tidak ada yang setuju dengan PPN 12%. Siapa sih pemerintah sekarang? Kan Adel sekarang di sini nih. Iya, betul. Kita berterima kasih lah. Sangat berterima kasih. Tapi saya ada pertanyaan nih. Oh ya, apa tuh? Sebelumnya Adel saya belum pernah lihat muncul di podcast manapun. Iya. Dan bukan cuma Adel, komikusan juga menampakkan mukanya di sosial media, kecuali mungkin Faza Meong ya. Iya, Faza Meong kan udah branding tapi. Iya, saya bukan sebagai Juki juga, maksudnya ya. Kenapa ya? Kenapa sih para komikus jarang mau kayak menampilkan? Karena menurut saya ya, menurut saya
harusnya komikus tuh harus lebih mempromosikan lagi karena ini karya original gitu. Maksudnya ini salah satu bentuk seni dan harus dirayakan. Maksudnya kenapa yang besar tuh cuman kayak film, musisi atau stand up comedian atau yang lain-lain gitu. Tapi film pun mengambil inspirasi dari komik, musik pun dari komik juga bisa gitu. Kenapa komikusnya tidak menampakkan gitu? Apakah sehumble itu? Anjay, gimana ya? Menurut aku sih asumsi pribadi karena orang yang bikin komik tuh rata-rata antara introvert atau susah berkomunikasi, makanya cara dia berkomunikasi adalah lewat komiknya dia. Oh iya, masuk akal. Karena dia nggak jago berkomunikasi, akhirnya dia juga jadi nggak pede buat menampilkan diri. Iya benar sih, benar. Apalagi juga kan era komik ini baru berubahnya baru-baru ini kan. Iya. Dari sebelumnya buku yang maksudnya orang nggak tahu gitu loh, kayak sosok di balik buku ini siapa gitu. Akhirnya jadi digital, terus nggak cuma digital, sekarang udah masuk era content creation kan, yang lebih mengharuskan lagi kontennya ada wajahnya gitu. Kayak Kak Krisanti kan, kayak gitu kan. Krisanti komik. Maksudnya itu tuh emang baru dimulai sekarang, dan orang yang mungkin udah lama di industri komik justru mungkin jadi takut kali atau kayak gak berani gitu, kayak takutnya misalnya orang udah ngebangun ekspektasi nih jadinya kayak pembaca komiknya misalnya kayak gimana ya author ini mukanya gitu, nanti pas misalnya dia tunjukin face reveal malah kecewa terus komiknya nggak dibaca, bisa jadi gitu. Itu berarti pembacanya tidak dewasa. Iya berarti sama kayak komikus Jepang Pak. Komikus Jepang kan banyak yang pakai maskot sendiri kan, kayak Gigi dia nggak mau menampilkan muka juga sih. Tapi itu jadi pertanyaan saya, maksudnya karena saya juga bisa menggambarkan si lain, jadi kayak apa salahnya menampilkan? Anda anomali Pak. Ya saya anomali sih. Anda anomali. Tapi nggak semua sih, maksudnya kayak belakangan aku mulai ngelihat banyak sih yang akhirnya menunjukkan muka gitu, karena mau melakukan tuntutan platformnya juga, karena kita sekarang udah harus bisa menjual komik kita dengan cara yang lebih personal gitu loh, nggak kayak dulu lagi. Lagi kan sekarang juga eranya TikTok, eranya orang sudah mulai kecil attention span-nya buat bikin komik gitu. Artinya mungkin ya cara barunya buat ngepromosiin adalah dengan nunjukin muka gitu. Iya benar sih. Aku sendiri juga bukannya kayak berniat buat nunjukin muka ya, cuman kayak waktu itu juga nggak ada alasan aja buat nggak nunjukin muka, ngerti gak sih? Paham. Terus maksudnya ya apa salahnya gitu. Iya betul. Ya ada kayak pembatasan buat nggak mau gitu. Iya gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau aku mungkin beruntungnya orang nggak against gitu aku nunjukin muka gitu, malah justru kayak syukurlah. Alhamdulillahnya. Cuman kan aku nggak tahu juga kalau buat komikus lain kayak kita harus menghargai privasi dan alasan masing-masing. Alasan masing-masing lah ya. Karena saya pernah ingat kata-kata teman saya itu, karena yang dilihat bukan muka kita, skill karya kita. Tapi ada titik bersyukurnya sih sebagai komikus di Indonesia menurut orang mah. Apa tuh? Karena gimana ya, belum ada gitu kasus komikus di Indonesia kena ancaman kematian gitu dari pembaca atau dari siapa. Gak kayak di Jepang kan. Saya di Jepang misalnya komiknya nggak selaras gitu kan, pasti komikusnya diancam gitu. Kan nggak mungkin misalnya misalnya saya nggak selaras sama tai lalat gitu, saya ngancam komikusnya kan nggak mungkin gitu. Nah, sebagai orang yang pernah satu frame dengan Kevin Anggara di iklan Festi, gimana menurut Anda? Oh damn. Gimana kan Kevin Anggara bilang Jujutsu Kaisen underrated langsung di HP tuh. Apakah Jujutsu Kaisen underrated menurut? Enggak underrated. Enggak, gini, aku suka Jujutsu Kaisen as kayak Gege Akutami itu jago banget bikin karakter. Ya betul. Aku baca nih ya, aku baca mangganya, jadi valid nih ya kalau aku mau berkomentar. Kayak karakternya semuanya menurut aku bagus banget. Tapi sayangnya kayak plotnya enggak. Gitu. Setuju. Kayak plotnya tuh terlalu apa ya? Wasting karakternya gitu loh, kayak karakter ini tuh bener berarti kata saya wasting karakter, banyak karakter GG soalnya. Iya, maksudnya tuh kayak banyak banget kayak potensi karakter yang belum digali, belum di showcase, belum ditunjukkan secara full ke pembaca yang suka banget, itu udah dimatiin. For the sake of what gitu, kayak cuma nunjukin kalau Sukuna tuh kuat banget gitu kan. Nah itu tuh kayak sayangnya di situ, kayak dia tuh kayaknya nge-favor
enemy-nya lebih daripada protagonisnya gitu. Sayangnya gitu. MC-nya Jujutsu berarti Sukuna, Pak. Sukuna Kaisen kan emang Iya. namanya. Bukan. Villain utama Jujutsu Kaisen adalah Gigi Akutami. Iya bener. Tapi kan komikus kan punya dark side Iya, masing-masing. betul. Mungkin itu sisi psikopatnya Gege Akutami. Dia pengen Bunuh lihat karakternya. fansnya benci. Jadi kalau ada karakter yang disukai fans, fans suka karakter Gojo, matiin aja. Iya. Fans suka karakter ini, kita matiin aja. Iya mungkin dia pengen Nanami udah bunuh gitu. Jangan itu karakter favorit beliau. Makanya gitu kan, makanya sisi dark dari komikus tuh dilihat. Berarti karakter Todo 50-50 ya. Soalnya kan dia cuma hilang tangan doang. tuh. Ya. Iya. Ada yang suka, ada yang tidak. Bakar setengah. Oh hell no. Iya kan? Ya, Pada gitu deh. Maki, Mami, sorry. Tapi itu sih sebenarnya kalau mau bilang jelek nggak sepenuhnya jelek. Iya betul. Kayak wasted potential aja menurut Shit, gue. nah itu kata yang lebih tepat ya, wasted Iya. potensial, Tapi Pak. setuju nggak kalau tiap komikus punya dark side Punya, masing-masing dimunculkan melalui Pasti komik. sih. Kalau Gege Akutami mungkin memperlihatkan psikopatnya melalui komiknya. Anda harus baca Guardian Devil berarti, Pak. Guardian Devil apa? Ini karya beliau. Yang terbaru dong Layak. Nih, layak atau Motherhood? Layak itu judul komik aku, Motherhood itu antologinya. Antologi. Oh, Nah, oke. masalahnya ini saya ini nggak tahu judul-judulnya apa aja. Aduh harusnya aku bawa ya, sorry Iya. banget lupa. Anda bisa mulai dari Guardian Bisa Devil. search. Apa aja? Apa tadi? Guardian Devil. Guardian Devil. Guardian Devil. Itu di mana? Bisa dibaca di mana atau Itu dibeli di mana? bisa dibeli di toko online aku. Di toko online kamu berarti. Link ada di bawah, ha? Sorry. Linknya di Oh, bawah linknya nanti di ya. bawah, terkirim ya. Inspirer, iya. Apa tadi? Layak. Tadi Guardian Guardian Devil, Devil. Iya. terus udah gitu Motherhood. Berarti ini Layak fisik juga. berarti. Iya, Fisik. Fisik. Terus yang kedua Itu tadi Layak Motherhood. layak juga buku fisik. Iya, ceritanya Oke. tentang psychological sih. Ah, boom. Anjir, dark side. M. Night Shyamalan, Pak. Cuma M. Magvirar ya. Tapi M-nya mah Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Bisa. Guardian Devil, Layak. Layak. Terus? Itu dua. Motherhood tuh antologi soalnya. antologi Barang ini- komikus lain, barang komikus iya. lain apa sebutin aja. Antologi ini Oh sebelumnya fisik. kalau ngurutin ya buku aku itu yang Oh, pertama ini menarik nih. judulnya Not So Silent Night satu. Not So Itu Silent di Night. antologi Shivers. Oh, iya, tahu tahu Ini tahu. buku tahu. juga. Buku juga. Online juga enggak? Atau di Online Gramedia enggak. atau di mana? Biasanya kayak dibelinya langsung di Reon deh kalau Shivers. Oh, dari Reon. Heeh. Reon masih ada ya? Reon masih ada. Masih ada, Pak, jangan gitu, Pak. Saya lupa saya kira Parah Reon. banget. Yang kedua baru tadi Guardian Devil. Guardian Devil. Iya itu ceritanya psychology thriller kan. Oke, keren. Nah terus Terus yang yang ketiga itu aku bikin Virgo and the Sparklings Movie Companion. Serius? Oh, Pernah sama Bumi Langit, Bro. Oh, shit. ada Chris Hantika yang Oh, Sri Asih. Kreasi Iya. ya? Iya, Sesi. Oh, berarti kamu apa? Virgo and the Aku Sparkle. Virgo and the Sparklings. Oke, Zara JKT48. Iya, X JKT48. X JKT48. Tapi versi filmnya, jadi bukan webtoonnya. Kalau webtoonnya itu yang bikin komik dari versi filmnya. Iya, itu. jadi Virgo and the Sparklings itu dari webtoon jadi film jadi komik. Unik sih. Tapi itu cara mengadaptasi itu kan memang variasi ya. Variasi. Habis Virgo, Baru nih terakhir judulnya Layak. Itu Layak. ada di antologi Motherhood. Baru Dan rilis tahun ini. tahun depan Tahun depan ada Webtoon. Masih rahasia judulnya di Webtoon, tunggu aja guys. Di Instagramnya Mafirari keren. Ngeri ya, karyanya banyak-banyak ya. Karya fisiknya banyak, Bro. Aduh, Apa? Aduh. Aduh. enggak maksudnya aku nggak nge-consider karya fisikku sebanyak itu sih. Maksudnya kayak Oke. banyak yang lebih banyak lagi kayak Mas Weta Kartika. Oh iya, jelas Iya, itu. Atau temanku Real senior. Aisyah Puspa Lestari itu Iya. banyak banget komiknya. Gitu. Tai lalat, aku mengejar lah. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Komik fisiknya cuma tentang kaktus kentut, Pak. Kok aku lupa Bukan fisik. sendiri ya? Ada satu lagi hari-hari rare. Hari-hari Ren Ya itu itu kompilasi dari 2000 Kompilasi juga. Kompilasi dari kompilasi dari itu dari 2000 berapa tuh? Dari jadi kalau yang baru rilis kemarin itu 2015 sampai 19. Nantinya bakalan ada tiga genre gitu kan. Oh, shit. Yang kemarin keluar itu baru yang absurd. Oke. Nanti bakalan ada yang versi sekolahan sama versi romance. Oke. Terus nanti selanjutnya lagi ada yang 2020 sampai 2024. Oke. Jadi ya gitu hari-hari rare tuh merangkum semua yang ada di Instagram aku. Kalau yang ada maling friendly berarti di hari-hari satu ya? Oh enggak dong. Oh, enggak ya? Itu beda lagi nanti. Beda lagi. Sabar dulu, sabar. Maling sopan guys ya, harus Itu jadi doain maling aja yang sopan. di tahun depan gitu. Amin, amin. Ini kita nggak- kalau komikus kita super karena saya juga penggambar. Nah, beli
merchnya Mark Ferrer di bawah. Ya, Iya. siapkan kita taruh linknya ya. Affiliate kita. Nih kayak Anda pengen kece kayak Lanyard Man Kim nih. Beli di toko Mark Ferrer guys. Tapi dengan karya sebanyak itu, apalagi ada yang berbagi itu nih kan. Betul. Dengan apa ya? Dengan banyaknya followers juga di Instagram nih. Pernah nggak kena serangan dari netizen kritikan iya, ke pernah nggak, Teh? speech atau Jangan sih. Oh pernah ya. pernah? Aku pernah di cancel 2 kali. Serius? Gara-gara apa? Oh yang dokter kan? Oh shit. Dokter. Nggak, Iya. biar dia cerita. Oh sorry. Gimana? Saya keceplosan Tapi guys. bagus, masih inget. Ya. Gimana? Jadi kan udah berlalu gitu, jadi Udah kita berlalu ambil ya hikmahnya gitu ya, gitu. anggapnya. Jadi gini, aku tuh waktu itu bikin komik dari adaptasi meme yang ada di 9gag kan. Meme-nya? Meme-nya adalah kayak, dok punggung saya sakit gitu. Kira kalau misalnya saya nengok misalnya gitu ya gitu. Kira-kira kenapa ya gitu. Dokternya cuma ngasih solusinya, ya udah jangan nengok, 800.000 gitu. Kayak gitu. Langsung Kayak gitu doang kan. di cancel. Paham Nah, arahnya kemana ini. Iya, terus udah gitu adalah beberapa orang gitu yang udah setuju sama komik ini Oknum gitu. dokter. Dipikir ya mendiagnosa tuh segampang itu. Iya biasalah. Kan Iya. sebenarnya niatan aku nggak sejahat itu ya. Iya, kan. betul. Tujuan kamu kan cuma Create. meng-capture realita yang terjadi, tapi dikemas dengan Iya. humor kan, dengan Iya. komedi kan, bukan bermaksud merendahkan profesi Iya, tertentu. betul. Iya, tapi itu sebenarnya menurut aku ada bagian satu orang yang nggak terima banget terus Oh iya. mancing gitu loh, kayak manas-manasin Oke. keadaan gitu. Netizen. Iya, adalah dari satu komunitas, bukan komunitas, kayak satu fanpage ini yang emang aku Oh bukan dari asosiasi dokter justru. bukan Bukan. asosiasi dokter. Oh ini memang Itu tuh Netizen Anda parah. netizen tukang goreng berarti. Iya. Kami ingat. Jadi intinya tuh dia kayak, Mana akunnya biar kita sampai. waduh jangan sudah berlalu. Gak Intinya kayak manas-manasin situasinya banget sampai akhirnya nggak cuman komik itu yang diserang, akun pribadi aku juga diserang. Oh Iya, shit. separah itu kayak yang ngata-ngatain, oh ini pasti gagal jadi dokter ya makanya ngatain profesi dokter, padahal aku nggak ngatain dong. Iya, Dia gagal bukan jadi dokter, gagal masuk FSR ITB itu doang. Gagal lulus sarjana ya. Tapi bentar, emang pernah nggak ada niat masuk FSR di ITB? Enggak. Ada di grup itu ditulis satu gue Bak Firari FSR ITB 2017. Aduh, Orang nggak mau gimana ya gak Aduh. masuk. Ternyata. ada alasannya. Oh, Karena iya. sebenarnya aku nggak dibolehin kuliah di luar Bogor sama mamaku. Oh nice. Oh waktu itu domisili Bogor masih. Iya. Terus itu aja aku kuliah di Jakarta mohon-mohon. Jadi Jakarta tuh udah yang terjauh lah. Iya. Yes. Iya padahal anak-anak ITB itu kayak udah di mana mau Firari. Ditungguin ya berarti ya. Gue ada anjir gak ada tahun depan deh mungkin dia nggak lulus tahun ini nggak ada. Iya, Nggak aku mungkin gap dong orang year. nggak. Oh iya. Aku emang gap year. Ya, kalau orang kan 2015 tes FSR ITB nggak lulus, 2016 tes lagi lulus gitu. Oh, keren. Siapa tahu Firari Iya, juga bagus. gitu. Oh harapannya begitu. Harapannya Ternyata sampai 2018 nggak aja. Iya. malah masuk Kalau binus. dia nggak bisa ternyata. Ya, bukan nggak mau, mungkin siapa ada maunya nggak siapa tahu. tertarik lah. Oh, Tertarik ya. tertarik. Jadi keadaan dari orang tua berarti kan yang tidak bisa. Soalnya aku Terkadang aku gitu ya. Rapunzel, aku trikurem banget sama ibuku. Oh shit. Putri gadis piningit. Iya, Tapi gitu. ngingit. Dipingit. Oh Dipingit. dipingit. Oh sorry. Ya, itu Mau balik mah. lagi nggak tadi Ya, ke balik lagi. masalah Boleh, dokter? boleh. Iya, terus intinya sebenarnya aku udah minta maaf sama akun yang manas-manasin ini. Iya. Aku udah minta maaf, aku tuh cuma nge-recreate-in gini, terus aku juga udah apa ya namanya? Gimana? Pokoknya niatannya nggak jelek gitu Iya, kan. betul. Nah, Sama kayak komika kan. Iya, Komika aku DM komikus pribadi ke dia. Oh iya. Terus dia tuh cuma nge-capture kata-kata aku yang kesannya kayak provokatif gitu. Oh, Kayak dia post nih kayak aku Jahat kesannya juga tuh ya. nggak mau minta maaf, Iya, kayak iya. aku bisa loh kayak sebenarnya ngarahin followers aku buat serang balik gitu. Iya. Gue tidak melakukan itu kan. Iya Iya, betul. Dia ngepost itu ya makin diserang kan. Iya. Ya aku jelasin lagi lah, aku udah minta maaf, aku sudah DM akun ini gitu. Iya, Tapi ono. yang di post malah cuman parsial doang kata-kata aku yang Betul, betul. memancing gitu. Akhirnya dia yang diserang di situ. Emang Itu bodoh mencari- anjir. Mencari permasalahan yang tidak bisa dia menangkan itu namanya. Iya. Maksudnya kan ya namanya intensi lah ya. Betul. Intensi kita kan ya meng-capture realita dan jadikan humor. Iya betul. Bukan bermaksud merendahkan seseorang. atau Iya, sesuatu. enggak lah, jangan lah. Sama kayak stand up comedian kan juga gitu kan. Iya, Misalnya iya. kayak
kita kejadiannya ditilang, tetap polisinya gimana? Ya kita bukan berarti menjelek-jelekan satu institusi polisi. Ya, Kita it's all about jokes lah ya. Iya, mengcapture keadaan ada polisi di barusan waktu itu, ya bukan barusan aing semuanya, gimana gitu. Kalian Iya. kita lem. sabar. Ya gitu. Tapi aku belajar banyak sih. Iya, Dari pendewasaan lah ya. Iya, dari situ juga aku kayak belajar buat lebih hati-hati bikin konten. Maksudnya Jadi ribet anjir bikin komik jadi ribet. iya, sekarang makanya kayak jadi lebih jarang upload karena aku kebanyakan mikir untuk bikin komik. Berpikir tuh Tapi susah. ada triknya tahu. Apa Untuk tuh? menghindari itu. Yaitu komiknya mungkin di karya Karas atau di mana yang berbayar. Oh iya. Jadi bisa. ketika berbayar, ketika orang tuh menyebarkan keluar, orang itu yang kena. Oh gitu Karena ya. kita nggak menyebarkan, kita menjual. Iya betul. Ketika dia menyebarkan, oh nih si Adel bikin komiknya berbahaya nih tentang ini dia menjelek-jelekan ini. Ada Nggak salah karena gua tadi ya, kan jual lu bisa milih buat nggak baca beli atau enggak, ya iya. bisa. Benar. Makanya setelah komedian pun menjual karya stand up-nya yang berbahaya, materi pinggir jurang-jurang gitu, Mm-mm. dijual digital dalam berbayar. Oh gitu. Karena mereka jatuhnya di undang-undang tidak menyebarkan, menjual. Tapi kalau ada orang yang download nih, terus di capture, disebarin. disebarin, nah dia yang kena, jadi kena ITE gitu. Oh ada case, Karena ada ada NDA secara konsen. langsung ya. Ya, Iya. karena ada konsennya, ada konsen yang kena di sana kan, gitu. Wah, terima Mungkin kasih. makanya jangan langsung ke publik. Jadi kalau komik yang receh-receh bolehlah gratis Ya, di betul, Instagram. betul. Tapi kalau agak berbahaya dikit, kalau kalian mau baca, bayar dong. Nah, gitu Iya. triknya dapat. Iya benar. Mantap, saya orang Padang ngasih ide bisnis bro. Tapi itu kan beberapa komik yang ada kerjakan. Ada antologi juga tadi kan. Ada. Itu jatuhnya collab nggak sih antologi itu nggak? Iya, Collab ya. kolaborasi. Sama siapa aja pernah collab berarti? Kalau Guardian Devil itu juga sebenarnya kolaborasi, tapi aku sebagai ilustrator. Jadi ceritanya udah dibikin sama Oh, writernya. Oh, menarik. Buku-buku aku yang original. Berarti kayak eksekusi komik Amerika ya? Ya benar. Ya kan ada komikusnya beda, yang nulis ceritanya beda gitu. Nah yang konsepnya kayak gitu banget pas aku kerja sama Bumi Langit sih ngerjain Kate and Oh iya, iya. Jadi aku cuman Pure gambar penciler aja. sama inker. Oh, Yang- pensil sama inker aja. Coloringnya beda Yang orang lain. coloring sama lettering beda orang. Beda orang. Damn. Ya emang profesional Amerika gitu. Beda sama Jepang. Kenapa Jepang? Jepang dia semua, dia Jepang bikin one cerita, man show. dia yang gambar, dia yang warnain, dia yang meninggal. Iya. Ya berat sekali. Berat Jepang. Kemarin juga- Asian value. Ya. Aku Oh, baru shit. ngomongin tuh kayak siapa ya komikus yang udah tua banget masih sehat tuh kayaknya. Bener lagi. Akira Toriyama aja pensiunnya jadi ubi, Pak. Allah. Siapa ya komikus tua? Itu lucu banget aja. Siapa komikus tua yang masih sehat? Shiro Oda mah kuat dia. Tua. Tua dia. Umur 60 siapa yang masih sehat? Siapa ya? Kalau stand up komedian ada, pelukis ada, Ya, sastrawan ada. Pekerjaan Penyanyi konvensional semuanya ada, masih sehat, Komikus. masih fighting. Komikus Jarang adakah sih, yang bener sih. sudah tua banget Bener tapi sih, masih bener sehat sih. dan kaya raya? waduh. Tapi dengan senjata barusan saya jadi mikir buat pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Ada nggak masa depan buat industri komik Indonesia? Ah, Nah ini pertanyaannya berat. Langsung tercengang guys ya. aku Ya karena dia harus hati-hati, takutnya dia Iya betul. kesebut merek kan. enggak gini, maksudnya industri kreatif in general itu tuh masih sangat fragile ya di Indonesia kan. Ya iya. Sebenarnya mau dibilang ada industrinya atau enggak juga itu tuh masih jadi perdebatan kan. Komik ya terutama ya. Pertama komik gitu. Saya juga kan sekarang juga belum banyak kan yang nge-encourage anaknya jadi komikus gitu. Maksudnya Hampir nggak ada sih. kan. Iya. Maksudnya artinya kan Bahkan dilarang. iya, maksudnya Ngapain kamu gambar-gambar? Mending masuk TPNS. Aduh. iya. Tapi maksudnya artinya kan kayak komikus masih belum dipandang sebagai profesi yang mumpuni itu iya. kan. Iya iya. Tapi ketika minta gambar gratisin dong. Nah, itu. Alah. Gambar kamu bagus, masuk gambar gini doang bayar. Kalau aku sih Beli berharapnya gambar sendiri. Nggak apa-apa, saya menendang tadi. iya. Ya, quick Maksudnya kalau mansion. harapan mah pasti kayak berharap maju terus dong. Ya, Iya, saya juga sebagai penggemar komik ya berharap maju lah. Cuman menurut aku emang harus ada perubahan di sistemnya. Kayak gimana tuh? Gimana sistem Iya, kayak maksudnya gimana gimana? tuh? Dari maksudnya komik itu kan apa ya? Kayak bacaan yang panjang kan. Iya sih. Bacaan yang Iya sih. panjang, proses pembuatannya tuh panjang Betul. banget gitu loh. Terus Bahkan kayak komik yang 10 halaman bisa 2 bulan bikinnya ya. wah, ada yang setahun, 2 Iya kan, tahun gitu. nggak segampang itu. Iya. Terus. Terus maksudku tuh kayak untuk
komikusnya bisa menjanjikan apa ya ke pembacanya, kalau komik dia worth the wait, itu menurut aku kayak harus butuh usaha ekstra lagi gitu dari komikusnya masing-masing gitu. Jadi makanya kayak harus di-combine juga sekarang sama apa ya, branding kayak apa ya, menjual diri, self promotion. Kayak salah konteksnya gitu. Bukan In positive ya, oke. Penyanyi pun juga menjual dirinya Iya, in betul, positive way. betul. Maksudnya menjual karyanya dengan cara yang lebih baru. Ekstra lagi berarti ya. Iya, kerjanya jadi lebih ekstra ya. Iya, kerjanya jadi lebih ekstra. Jadi harap hargai komikus lokal, bro. Beli komik, jangan Beli bajakan. karyanya. Jangan Kalian bilang bajakan. mahal satu bukunya. Memang 20.000. usaha kita juga mahal. Print paling murah berapa? Waduh, Iya. Kalau printnya yang luntur kena air kan nggak mungkin kita mau beli kan. Bisa di tukang fotokopi selembar cuma 200. Makanya. Iya. Maksudnya itulah kayak harus ada gebrakan mungkin ya dari masing-masing komikusnya gitu, Betul. buat mengiklankan dirinya gitu, menjual ke lebih banyak audiens gitu, karena yang ditakutkan nantinya kita bikin komik, yang beli komik kita orang yang bikin komik juga, jadi uangnya muter di situ. Waduh. Ya, sama kayak Saya beli komik tapi bikin komik gimana dong? Nah kan kayak gitu kan. ya, itu justru industrinya nggak sehat kan. Iya. Harusnya kan ketika Anda menjual komik, yang beli Ya bukan baca komik ya ya. yang lain juga beli. Beli ya. Secara umum. Sama kayak musisi harusnya kan. Yang matang kayaknya industri kreatif yang paling matang di Indonesia saat ini ya masih musisi Dan film. dan masih muter. Enggak, film pun ada mandek-mandek ya dikit-dikit. Emang iya. Mandek karena beberapa penulis film tuh lagi susah dicari yang Oh, bisa iya, bagus iya. karena beberapa Tapi musisi selalu ada regenerasi terus berarti ya. musisi kan tiap tahun kayak Bernadia atau ini Sal Priadi, Oke. tahun kemarin Rainbow Laude dan siapa-siapa, jadi kayak karena industri itu lah udah mature Iya, gitu. Sedangkan betul. komiku, stand up comedian atau yang lain-lain tuh kayak Masih masih dianggap belum, sebelah mata gitu. merangkak Dan emang harus secara sistematis sih Iya. diperjuangkan gitu ya. Tapi Ayo, ada mancing. satu hal lagi yang harus diperjuangkan. Apa tuh? Pembacanya juga harus teredukasi. Iya. Jangan beli bajakan pertama. Jangan baca komik Jangan saya. baca-bacakan. Jangan baca komik lokal. Dan belilah yang original, dan jangan bilang gambar doang masa tiba yang mahal, gambar sendiri sama elu. Maneh we sendiri. Mana we sendiri aing sare ya. Iya kayak gitu. Ya gitu kan. Iya, Misalnya iya betul. pembacanya juga jangan minta yang gimana ya. Ya maksudnya bikin komik itu ada effortnya loh gitu, nggak segampang itu gitu. Menghargai lah. Hargai. Ya, Please. ibaratnya kan ini kalau kata Panji Pragiwaksono ya, bisa membuat karya dan bisa menjual karya itu adalah dua hal yang berbeda. Iya benar. Komikus di Indonesia itu bisa membuat karya, tapi nggak banyak komikus di Indonesia yang bisa menjual karya. Iya. Mungkin ini solusi paling yang bisa di ini nggak sih buat komikus yang langsung dulu, maksudnya ke dirinya sendiri tanpa harus ngajak orang itu mengubah sistem. Mungkin cara dia menambah skill adalah selain dia bisa bikin karyanya, menggambar, dia belajar cara menjual karyanya. Karena itu dua skill berbeda kan. Kalau membuat karya, skill menggambar. Menjual karya itu skill marketing kan. Iya sih. Salah satu triknya adalah dengan sosial media mungkin. Iya. Atau mungkin benar kata ada barusan, sistemnya kudu dirombak, harus ada Ya, itu komunitas kan maksudnya di luar kan. Iya. Hal yang di luar diri mereka yang bisa diubah. Iya Tapi sih. kalau untuk mengubah yang paling dekat kan diri sendiri. Oke, Itu betul. caranya adalah menambah skill marketing berarti. Iya, tapi maksud aku tadi emang sistem per komikusnya sendiri sih untuk menjual Iya. karyanya gitu. Iya. Mirip sih tadi. Ya Cuman berarti marketing lah ya, belajar iya, itu ya. marketing benar gitu. Satu komikus harus punya satu tim berarti. Anda harus punya tim teh. Iya, Kan dia punya tim tadi manajer Oh katanya. iya punya Iya. manajer. Saya nggak punya manajer. aku ada asisten juga sih kebetulan. Kalau yang nggak ada manajer gimana ya kira-kira? Ada saran nggak dari Adel? Em, Cara apa ya? dari mereka diri sendiri dulu gitu. Dari harus disiplin sih. Disiplin ya, benar sih. Musuh terbesar saya adalah disiplin. Ya, Semua- kalau tidak disiplin mau aku juga. gimana majunya? Maksudnya gini, aku juga bukan orang paling disiplin. Ya betul betul betul. Kayak aku nggak mau bilang aku contoh terbaik di sini ya. Enggak. Kita nggak sesombong itu sih. Iya, Stay humble. iya maksudku kayak itu kan emang musuh manusia ya di Iya, sini. iya, gitu. betul. Tapi gimana caranya kita supaya bisa ya udah bisa maju gitu loh, bisa Betul. berjalan Karena terus kalau kayak, nggak gerak ya kapan lagi ya? Iya. Iya. kalau ngikutin keinginannya Ego, ya, tuh nggak iya. bakalan nggak bakalan ada gitu loh Mm-mm. kalau diikutin. Iya, bener Kita sih. harus memaksa diri. Berarti harus mengcombine antara karya yang pengen kita bikin sama Disiplinan. karya yang disuka sama orang. Dari sana disiplinnya gitu. Maksudnya mungkin karya yang kita suka adalah gambar style anime misalnya. Iya mungkin. Tapi pasarnya yang lagi laku mungkin style Korea manhwa. Ya udah mau nggak mau kita combine cara gambarnya biar Iya. karya kita laku dan dimarketingin. Maksudnya
mungkin dia mencoba dengar lagu K-pop, dia coba catch up dengan isu-isu K-pop, Iya, jadi dia menggambar di sana. Jadi ya itu tadi skill marketing ditambah, bukan cuma skill berkarya doang gitu. Iya. Kalau pengen lebih scale up gitu kan. Iya. Aku lagi mencoba melakukan itu sih belakangan. Itu Nice. dia. Jadi Bisa ditiru itu. tadinya kan aku cuman fokus di bikin komik stripnya doang. Oh, betul, kan. komik Iya, strip iya. aja itu ya. Terus belakangan aku kayak di akun pribadi aku nge-share behind the scene-nya. Oh iya ya, oh iya loh. Nah iya dia kan bikin Iya, dari situ. iya, Jadi iya. itu salah satu cara Marketing. marketingnya Iya, dan gitu. menurut aku works untuk komik aku yang kemarin baru rilis tuh sama teman-teman layak itu karena aku bikin behind the scene dari si komik ini gitu, kayak Iya. proses aku nyari Jadi orang tahu foto buat story backgroundnya, dibaliknya. kayak gitu-gitu yang engaging nih, yang akhirnya orang kayak ih penasaran deh Kak, mau dong beli komiknya gitu. Ya, gitu itu kan. dia. Nah, Itu sih. ini juga perlu dididik tuh pembaca atau penggemar di Indonesia lah. Iya. Apa tuh? Harus terdidik membeli, Iya, jangan betul. gratisan doang. Iya. Iya, walaupun ada sih yang Kapan bilang komiknya rilis? Nggak rilis di Instagram tapi cetak buku, ya katanya kirain iya di iya ada yang Instagram. komen kayak gitu Itu juga. kan, nah ya kita harus membiasakan juga, maksudnya jangan gratisan. Budayakan modal, guys. Iya. Budayakan Tapi modal. mungkin bisa juga kritik buat komikusnya juga. Kenapa tuh? Kritiknya adalah mungkin karyanya divariasiin lagi. Jadi ada harga yang murah, Ya. ada harga yang mahal Oh, gitu. iya, Jadi benar. takutnya kalau harga cuma satu, aku jual komik guys, satu buku 100.000. Mungkin ada beberapa orang yang pengen juga menikmati karyanya dari komikus ini, Iya. tapi mungkin duitnya cuma 10.000. Iya, Ya udah bisa jual jadi. stiker gitu, maksudnya gitu loh. Ah. Jadi di banyak variasinya gitu. Nah itu juga trik marketing kan. Anda Maksudnya, malah tiba-tiba marketing lesson ya sama orang Padang ini. Oh shit. saya kan juga suka komik, jadi saya pengen membantu teman-teman di industri komik. Luar biasa, luar biasa. Saya juga investasi di TB, bro. Aduh tetep ya. DO sakit tapi. DO sakit ya. Ya udahlah. Ya udah, ya udah. Nah, ini saya ada satu, ini udah di akhir-akhir, sesi akhir-akhir sebelum closing ya. Jadi ada tau nggak ada stand up comedian bernama Panji Pragiwaksono? Iya. Tahu kan? Jadi Panji itu pernah mempopulerkan istilahnya 5 rukun orang yang berkarya. Apa tuh? Apa tuh? Yang pertama adalah karyanya, Oke. yang kedua adalah personal brandingnya atau personality, yang ketiga adalah kolaborasi, yang keempat adalah community building, dan yang kelima adalah marketing. Oh shit. Nah, jadi seorang berkarya itu harus punya karya udah pasti. Pastilah. Musisi punya lagu, Iya. stand komedian punya jokes lucu, komikus punya komik, gitu-gitulah ya karya. Dan setiap komikus kalau pengen hidup dari karyanya itu harus punya personal branding. Iya. Misalnya Bernadia lagu galau, Ah, personal brandingnya galau. Ada lah apa personal brandingnya? Komedi sih. Slice of life Slice of comedy. life. Nah itu penting tuh biar orang engaging, karena kalau semua bikin komik tapi nggak ada personal brandingnya, ya komik aja. Iya betul Iya, sih. Jadi ada komik yang galau, ada komik horor, ada komik ini gitu. Jadi sih komik absurd masih masuk berarti ya. Masuk kalau ada pengen personal branding seperti itu. Iya kan Nggak masalah. siapa yang tahu Pak kaktus kentut anjing. Iya, Shit. itu kan. Terus yang ketiga kolaborasi. Iya. Menurut saya yang dilakukan Adel menyenangkan. Menyenangkan. Ada kolaborasi kan. Ini kan jatuhnya kita Iya, collab. kita collab Maksudnya, sama Adel guys. collab pun jangan terbatas hanya dalam kolam sendiri. Maksudnya komikus sesama komikus, musisi Iya. sama musisi. Iya, betul. Tapi collab kalau bisa nyebrang gitu. Kan ya. Misalnya musisi collab sama komikus. Ini kita podcaster collab sama komikus. Iya betul. Bener kan? Komika sama komikus. Komika sama komikus bisa kan? Bisa. Jadi para comika kan komik para Iya, comika. Ah nice. Atau filmmaker sama komika collab kan, jadi Iya. kan nyebrang-nyebrang gitu karena Imaginary ya. biar marketnya tuh kekumpul makin banyak. Iya. Jadi orang lebih tahu kita lebih banyak. Jadi ibaratnya kayak penggemarnya Adele tahu kita Mes Studios, Iya. fansnya Mes Studios tuh fansnya. Ya emang ada fans ya. Ya kamu fans gitu. Iya. Maksudnya kayak saling menguntungkan kedua belah pihak kan Betul, kolaborasi betul. itu. Terus community building itu adalah membangun fans, Oh iya. bukan cuman punya fans ya, beda dengan membangun fans. Tadi- Itu kayak fans tuh kita ngasih sesuatu buat fans. Itu Betul. sering dilakukan oleh komikus tau, Iya. komikuro, apapun itulah, dia datang ke event-event gitu, kayak bisa kenalan, ketemu komikusnya langsung ngobrol, beli barangnya langsung gitu kan. Dan hal lainnya adalah mengajarkan community buildingnya atau fansnya itu buat beli. Iya betul. Harga karyanya bukan Berarti cuma mengedukasi sambil bertemu Iya. dengan kreatornya berarti ya. dan Nice. terakhir baru skill marketing Iya. jualan tadi, jadi kayak ada variasi harga, ada variasi produk gitu-gitu. Berarti dari karya-karya dia juga gitu. Iya betul. Itu butuh kayak musisi gratisannya dari Spotify. Iya. Kalau pengen experience langsung konser. Iya kan? benar. Iya benar. Gitu-gitu. Jadi kayak harus ada variasi. Nah,
dari 5 tadi menurut Adel setuju nggak? Adel Setuju kok. setuju ya, oke lah ya, cocok lah ya, Cocok. karena saya bisa pasang judul Adel dan 5 rukun komika. Wah, anjir. Gak tuh. Kata dia Paji Pergiyoso juga berani ngambil itu IP orang. Terus kalau dari 5 poin tadi nih, personality, karya, kolaborasi, community building, marketing, kira-kira Adel paling kuatnya di mana? Karena semua pekarya tuh nggak semuanya kuat 5-5-nya pasti. Pasti ada yang unggulnya satu ya. Paling kuatnya di mana? Di karyanya kah, atau di personal brandingnya kah, atau di marketingnya kah, atau di collabnya kah, atau di community building? Kalau nggak kebayang mungkin saya kasih contoh dulu ya. Iya. Vindes. Vindes tuh kuat banget di personality. Emang iya. Dia nggak pernah collab. Ah, bukannya gestar itu maksudnya collab ya? Enggak, collab tuh dia ke orang lain tuh nggak pernah. Dia YouTuber nggak Oh mau. iya. Tapi tetap kuat, tetap menjual kan, karena personality paling kuat di personality. Paji Pergiyosono kuatnya di selling, marketing. Mungkin karyanya nggak selucu komika lain, karena komika lain tuh banyak lebih lucu daripada Panji. Tapi marketing dia paling oke. Oh ya. Atau mungkin karya. Contohnya siapa ya yang karyanya kuat banget? Jadi orang, Beliau. ya makanya saya tanya dia kuatnya di mana, kan lebih valid dia yang menjawab. Oke, logis. Jadi kuatnya kira-kira di mana? Ada dari 5 itu, personality, karya, community building, kolaborasi, atau marketingnya. Kalau aku, aduh takut dibilang pede, tapi mungkin Pede lah, pede aja. Harus pede. Nggak, kita bukan humble nggak usah. kalau aku mungkin ngerasa paling kuat di karyanya ya, tapi Oke. sama mungkin belakangan marketingnya. Marketingnya, iya. Karena Nice. Mantap. karena ya itu tadi kan aku mulai bikin konten behind the scene Iya, gitu, betul. yang menurut aku ngurus banget nih gitu. Maksudnya aku kan ngeliat juga style saya ya, gitu. Setelah bikin konten kayak gitu. Oh ternyata oke nih, orang ternyata pengen lihat behind the scene dari satu karya ini juga, yang karyanya pun aku siapin bener-bener dengan 100% kemampuan gitu loh gitu. Tapi itu bagus tau, jadi itu secara tidak langsung mengedukasi. Iya loh, pembelinya. kadang di videonya ada tas McFerrari. Iya, jadi kayak maksudnya calon pembelinya itu bukan calon, maksudnya penggemarnya Adel pun jadi tahu produk, iya. Bukan tahu produk doang, tapi dia tahu, wah anjir, Progress, bikin komik ternyata sesusah ini loh. Gak mungkin dong gua kasih harga murah gitu. Jadi dia lebih menghargai jadinya. Kalau yang tahu diri. Ya siapa tahu. Iya. Masa nggak mikir sih gitu kan. Aku bikin background foto jalan raya dulu loh. Iya kan itu. Saya beberapa nonton loh karya-karya di balik layar ya, Ade. Jangan baca komik lokal. Gitu, ya kayak gitu. Aku merasa bagus. yang paling lemah tuh di ini. Itu barusan saya mau nanya itu ya. Paling lemahnya di mana? Iya. Nggak di 5 rukun tadi sih. Oh, 5 tapi rukun di tadi. ini apa namanya, kayak komunikasi. Kenapa tuh komunikasi? Komunikasi sama pembaca. Oh berarti community building lemahnya. Iya. Tetap masih 5 tadi. Oh masih 5 tadi? Iya kan, community building kan? Iya, soalnya kalau community building itu contohnya gini, kalau saya kasih satu lagi ya biar kebayang. Ada namanya podcast seminggu. Podcast seminggu tuh isinya komedian sama teman SD-nya lah, berdua orang tuh lucu banget. Community building dia adalah kadang sekali sebulan ngajak futsal bareng sama pendengarnya siapa yang mau. Itu community building juga gitu. Jadi community building itu pokoknya apapun yang dikerjakan dengan fans, mau itu ngajak futsal bareng atau karaoke bareng, atau mungkin ya itu tiba-tiba kalau Arif Brata misalnya itu live Instagram terus kayak ngobrol di live gitu sesekali gitu, sering-sering. Sastra sila lagi gitu mulu. Iya, jadi kayak cara menjaga community building itu macam-macam. Berarti ada lemahnya di community building. Aku merasa kayak gitu karena aku introvert. Sama aku tuh apa ya, kayak kadang-kadang karena nggak enakan banget gitu ya. Misalnya aku rasa harus ngejawab orang ini dengan ramah banget gitu. Aku jadi kayak aduh ntar dulu deh, kayak masih belum ada energinya buat ngobrol gitu. Jadi menurut aku yang paling lemah di situ sih, karena tadi energi komunikasinya tuh nggak segede itu. Tapi kalau ke event gitu berarti gampang nguras energi banget berarti ya. Iya, biasanya habis itu aku tepar 3 hari. Waduh. Tapi community building bisa banyak trik tau. Saya ada satu trik nih. Gimana Mankim? Apa tuh? Nggak harus sering-sering kan? Yang penting nggak harus sering-sering kan. Misalnya ngasih 1 stiker WhatsApp sekali sebulan gitu. Itu juga kayak jadi gratis gitu. Ya kayak gratis aja, tapi online ya, bukan ketemu. Ini stiker WhatsApp. Jadi gini, dari semua kelima-lima ini, kita lemahnya di mana dan kekurangannya di mana, sesuaikan dengan kita juga. Kalau mungkin introvert mungkin nggak bisa dengan ngobrol dengan orang kan. Tapi mungkin dengan cara yang lain, kasih produk yang gratis tapi yang kecil-kecil gitu. Kayak
ini gua ada stiker WhatsApp nih 5, kalian mau pakai tinggal download aja di link ini ya gitu, kasih Google Drive-nya gitu-gitu. Iya juga ya. Tapi sekali 3 bulan lah, nggak sering-sering biar nggak. Iya betul. Padahal Kasih kalau gratisan. misalnya community building juga ada ini Pak channel di Instagram. Channel itu juga community building Iya, tau sebenarnya. isinya tahu nggak apa? Holy shit, di story nih, ini meme receh. Di room ini lebih recehnya receh absurd parah lagi. Oh shit. Nge-reply orang yang story kita tuh juga community building. Oh iya sih aku Atau reply bikin di banget. story ada question box, Iya. nanya apa guys, itu juga community Iya building. iya betul betul. Jadi betul. banyak bentuk Iya ya. bisa di approve lah, improve Iya maksudnya. improve. Gitu. Itu emang belakangan doang sih karena dulu masih lebih sering gitu kayak Iya. ya mungkin makin kesini akunya sendiri juga makin ada kesibukan lain sih jadinya lagi agak lemah di situ. Iya. Tapi aku harus mengusahakan sih. Ya betul. Ya paling itu aja sih, kalau mau agak ya jangan terlalu sering aja, tapi Iya, tetap betul. harus ada. Iya. Karena kelima-lima ini menurut saya penting gitu Betul, dalam betul. sebuah karir seorang seniman. Dari punya room di itu juga punya channel broadcast di Instagram juga udah lumayan bagus itu sih sebenarnya. lumayan Iya tuh, iya. kasih hal receh guys nih, aku ada video lucu gitu. Meskipun Atau tiba-tiba ini yang kucing lucu banget gitu. kayak kambing bla 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 bla. Iya, Aku iya. bingung kayak orang-orang yang kayak Adele kayak Ambar gitu. Eh. Anda tuh kegiatannya ngapain sih di luar itu? Kok bisa menemukan ini? Orang tuh mencari ini gitu. Bisa dapat ya. Iya, orang- Karena kalau ada Instagramnya yang dark ya. Udah dong superhero, relatifnya sama superhero apa? Ya, orang buntung gitu kan. Oh, hell no. X-Men. Maksudnya Agus Buntung kan kemarin Oh. kasusnya viral itu kan kita, Oh iya benar. kita menolak kasus pelecehan lah gitu. Iya, makanya unik sekali gitu. Kok bisa menyempatkan waktunya untuk menemukan hidden gems meme gitu. Nah itu tuh jangan dicari. Yang dicari ya. Tapi setiap kali nemu di save, di like, di Nah. interaksi lah supaya nanti Muncul lagi. timeline-nya gitu Oh, mulu. shit. Itu wisdom bro, wisdom. Popcorn lagi dari Adele nenek. Ya, jadi kedepannya kalau misalnya kalian jangan chat dia langsung ya. Ya, jangan chat Bang Gilar ya. Iya, iya. Ntar dia buka question box atau Iya. stiker muka. Pantau aja di channelnya udah cukup kok. Iya benar. Ntar di aja kak gini lucu gitu. Iya. Atau sesimpel love comment di Instagram juga community building tau, reply Oh iya kalau ucapan. kalau di komen sih masih misalnya aku kayak ngupload apa gitu masih aku balesin tapi Iya. paling 3 hari pertama misalnya Iya, seminggu iya. kemudian 2 minggu Yang kemudian baru-baru nggak usah lah Iya. capek. Replay jempolnya. Betul. iya Ini pertanyaan terakhir, akhirnya kita tidak terasa 1 Di jam penghujung acara ya, Pak. Wah. Satu 1 jam. podcast sama Adel aja Eksklusif. Waduh. Biasa kita 20 menit ya maksimal ya. Enggak sih, kita biasa 30 sampai 40. 30? Hmm. Oh iya, lanjut. Oh, waktunya Sejam berbeda nih ya karena sayang bro kalau kita tidak bertanya lebih banyak. Ya kalau nextnya sama Panji bisa 3 jam, Pak. Ya takut diceramahin. Oh shit. Anda belum lucu ya, maaf. Ya udah lanjut. tapi sakit hati gak sih kalau dibilang gitu Nah, Tergantung komikanya. Oh, tergantung siapa yang bilang berarti Bukan tergantung siapa bilang juga make sense sih. Kalau dia komik baru, kita senior terus lu nggak lucu, lu siapa aja belajar dulu gitu. Bisa jadi. iya Tapi sebenarnya tergantung orangnya masing-masing. minum dulu. oh langsung grogi Iya. bahasannya komika Enggak rugi. Tergantung kita merespon sebenarnya. Karena komika tuh dilatih mentalnya buat kita yang menghandle gitu, kita yang memilih. Jadi ketika ada suatu kejadian, apakah kita milih buat marah atau apa, itu terserah. Tapi dari situ, apakah berhenti di sana aja? Iya. Apakah berhenti di marahnya atau di kesalnya doang? Siapa tahu itu kayak kalau masukan, oh iya benar juga dia gua nggak lucu ya kata dia ya. Yaudah apa yang bisa diubah nih gitu. Jadi ke introspeksi diri sih. Kalau saya, ospek mental kalau berarti. saya, Iya. kalau komika lain kan saya nggak tahu nih, saya tidak berani mewakili lah gitu. Tapi sebenarnya tergantung komikanya masing-masing sih. Iya, mungkin itu paling basic. Tapi memang sebagian besar saya dengar kalau dibilang gak lucu loh, bikin lagi materi baru atau mungkin mengurung diri di kamar. Jangan Aku dong, nggak itu lucu ya. mirip sekali dengan Aku nggak lucu ya, Teman kita, aku nggak Pak. lucu ya, aku nggak lucu ya, gitu. teman kita, Pak. Ya adalah anak misteri namanya Delis Anwar. Saya nggak bermaksud menyebutkan nama, Anda malah di-reveal juga. Kan anak orang kita juga bukan orang lain. Oh, iya. Nanti Karena bisa kita kenal dipip berani ya sebut nama Nanti gitu. dipip ya Gak usah dipip, karena kita kenal. Emang anggota Kenapa kita saya berani juga. sebut nama? Iya. Karena kita kenal. Kalau kita nggak kenal kayak Pak Luhut itu nggak berani sebut nama. Nggak kenal kan? Waduh, Makanya kita sebut nama waduh. tadi itu baru disensor. Tapi kalau The List kan kita teman kita juga. Iya. Klabel tadi saya sebut nama Klabel. Oh iya, Kan? nggak usah muncrat. Maaf, Gele anjir. maaf. Ya.
Itulah terima kasih Mas Radit. Apa pertanyaan terakhirnya tadi? Pertanyaan terakhir saya. Ya. Kan Adelia Mafira ini terkenal dengan Mafirare. Dan dia sudah membuat komiknya bagus. Super legend. Anjir, belum legend meninggal. Enggak harus meninggal. Centang biru. Ya, Centang Biru. Banyak lah. Dan karyanya diakui lah, banyak lah. Maksudnya orang tahu lah, disukai lah karyanya ya. Ya, siapa yang nggak kenal Mak Firare? Aduh. Berkarya sebagai komikus berarti. Betul. Atau penggambar. Apa kalau ada yang nonton nih anak SMA bercita-cita jadi komikus, anak SMP atau anak kecil, kan biasanya kita dulu lihatnya ke yang jauh, masih Kishimoto, Akira Toriyama. Ini ada yang lebih dekat di Indonesia nih. Kalau mereka pengen berkarya jadi komikus juga, kira-kira apa saran yang akan Adel berikan? Atau apa deh yang for the next generation? Ya misalnya kalian lakukan ini deh gitu. Apa yang harus mereka lakukan lah? Yang pertama tahu kalau prosesnya nggak bakalan gampang. Oke, itu penting. Iya kan. Maksudnya ya itu klise tapi kayak benar-benar harus diakuin kalau jadi komikus itu pekerjaan yang harus sabar banget gitu. Ya. Jadi harus tahu resikonya, bakal sulit di awal. Kayak kan tadi juga aku udah nyebut ya kayak bikin satu komik tuh prosesnya panjang banget. Jadi satu di situ aja udah harus sabar. Terus nungguin orang bakalan suka komik kita harus sabar lagi gitu kan. Nungguin sampai ada uangnya harus sabar lagi. Nungguin kayak kita bisa hidup dari situ harus sabar lagi. Intinya tuh jadi komikus adalah kayak bukan pekerjaan yang paling mudah tapi harus banyak sabarnya, harus banyak disiplinnya juga gitu. Lagi-lagi aku bukan orang terbaik ya buat bilang ini, tapi itu sih yang aku pelajarin gitu selama hampir 10 tahun aku mau 10 tahun? jadi komikus. Iya kan 2015, hampir 10 tahun. Tahun depan 10 tahun ya anniversary. Iya, gitu. Hampir 10 tahun itulah yang aku pelajarin kalau jadi komikus itu maksudnya menggambar walaupun awalnya hobi itu nggak bisa ditreat lagi dengan sama gitu ya saat udah bukan hobi lagi. Iya, harus punya konsistensinya, harus punya kedisiplinannya, harus punya time management yang baik. Jadi tapi aku juga yang super pahit juga, tapi aku sedikit dong. Iya, itu yang harus diketahui dulu dong. Oke, siap. Tapi ya saat kamu akhirnya gitu loh kayak mendapatkan respon dari komik kamu yang positif ya, itu tuh kayak rewarding banget kan. Seneng lah. Iya, karena itu kan hal yang dari awal aku passionate about gitu ya. Aku kayak bikin cerita ini dengan serius, pas orang baca gitu terus antara ketawa atau sedih atau nangis gitu, itu kayak rewarding banget di aku gitu, karena terbayar ya gitu loh kayak kesabaran aku selama ini gitu. Jadi pekerjaan yang panjang tapi harusnya rewarding ya. Insya Allah rewarding. Harusnya rewarding. Menggambar dari mana dulu stepnya? Sketsa kah? No. Ya di sketsa soalnya. Oh gitu. Hebat lo nggak pakai sketsa. Aku harus pakai sketsa 3 lapis lagi. Alhamdulillah ya, saya beruntung berarti. Saya juga anomali berarti. Tapi yang simpelnya apa ya? Ya simpel tadi kan contoh simpel tadi kan ngawur tuh yang sketsa. Apakah sketsa dulu atau apa gitu? Tapi nggak, pokoknya simpelnya cobain dulu beneran. Soalnya aku tuh nyemplung di komik kan awalnya juga iseng ya. Nggak tahu juga gitu soal personal branding yang tadi kakak ajarin gitu yang marketing. Saya nggak ngajarin, saya cuma sharing dari Panji. Oh ya nggak apa-apa. Takutnya saya bukan aku guru. Jadi belajar lagi. Jadi beban nih. Nggak, maksudnya aku memulai itu tanpa tahu banyak hal gitu. Kayak bahkan stylenya pun masih yang rough banget. Dulu aku awalnya asal-asalan banget. Kayak nggak mengeluarkan kemampuan aku 100% gitu. Tapi nggak, maksudnya kayak yang penting cepet aja. Belum super saiyan biasanya. Dulu. Iya. Tapi apa ya namanya? Jadi lupa mau ngomong apa. Ya belum melakukan apa? Iya, maksudnya karena aku awalnya iseng, iseng. Akhirnya aku ada di sini gitu. Oh nice. Jadi seiring berjalannya waktu kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya gitu. Jadi kayak daripada mempersiapkan 100% kamu siap, mendingan kamu kayak jalanin aja dengan 20% yang kamu punya gitu. Misalnya tapi 20% ini dimaksimalin. Iya gitu, kayak kamu hari ini cuma bisa ngegambarnya doang gitu. Terus nanti besokannya kayaknya harus di marketingin ya, aku kayak harus bikin behind the scene gitu. Terus nanti aku harus community building gitu. Berarti benar ya, benar-benar berjalan bersama waktu ya. Merchandise nih, bikin stiker gitu. atau apa dari berarti rangkumannya adalah bikin dulu aja, tapi jangan berhenti belajar, berkembang lagi, jangan mentok di sana, bener kan? Berarti bener bikin sketsa. Diam. Saya nggak maksa itu.
art tuh nggak ada yang Kau benar diam. dan salah. Tapi mungkin kalau ini mau nanya aja ya, Boleh, kalau boleh, misalnya apa? orang yang nggak bisa Saya bikin pertanyaan sudah sketsa gitu dan yang nggak punya apa ya skill untuk bisa les kayak bikin anatomi atau apa, misalnya dia nemu di Pinterest kayak misalnya polosan gitu, polosan anatomi itu kok bisa kita jiplak, itu masalah nggak sih? Enggak ya? Itu ada di ranah abu-abu. Ranah abu-abu Iya ya. kan, tracing kan jatuhnya. Tracing, itu benar. ada di ranah abu-abu. Aku sendiri masih suka melakukan tracing, Oh, tapi kadang ya. tapi itu konteksnya aku cuman misalnya ngikutin kayak proporsinya doang. Iya betul. Misalnya kayak sketsa kasarnya banget nih, anatominya kayak gini, terus nanti aku isi sendiri gitu. Oke. Yang nggak boleh itu adalah kalau misalnya tracingnya benar-benar kayak lines per linesnya kamu sampai garis-garisnya pun ngikutin. Iya. Kalau cuman sebagai buat acuan aja, Iya, menurut aku itu masih boleh. Oh berarti aku tangan berarti bisa kena copyright Pak? Oh enggak maksudnya, juga. ini saya sebagai seniman juga Ya kan saya bisa- tracing tangan yang kayak gini ya. saya bisa ngomong juga ya, maksudnya dari Gimana? pendukung dari FSRI ITB. Ya. Sombong Anda ya, meskipun DO sombong. Saya nggak ngomong dari FSRI ITB, dia orang ntar nanya lu dapat gitu lu Oke. gitu. Oh antisipasi dari netizen. Valid berarti. Iya, jawabannya maksudnya. Oke gimana. Ngomongnya guys ya, ada dikit. Ya maksudnya tracing anatomi tadi kan. Ya misalnya tangan deh gitu. Menurut orang nggak apa-apa karena itu kan asalkan tidak tipe kayak ada Benar kata Kak Ade, iya. jadi nggak 100%, dan kalau bisa tracing itu bukan langsung, Oke. tapi kita juga dari sininya, maksudnya gambarnya di sini, kita tracingnya dari sini, ngerti nggak? Ah, yes, Bukan yes. tracing langsung di sini. Iya, Kayaknya yang lebih sehat kayak gitu. Lebih sehatnya justru tracing kayak gitu. Betul, Jadi betul. kita juga belajar Melatih anatomi juga kan. dasarnya, jadinya gitu, melatih gitu. Soalnya orang Untuk menghindari hal abu-abu tadi ya. Jadi kayak tracingnya dari sini gitu. Jadi Iya. oh ternyata tangan gitu gini. soalnya orang suka gitu misalnya buat tangan, buat sepatu misalnya Itu atau kan kendala semua seniman kan. iya. Tangan dan kaki kan. Iya. Mimpi buruk, makanya kadang Atau enggak ini deh, misalnya kita bikin baju yang buat dijual nih, misalnya kan kayak kerutan bajunya bener nggak sih? Makanya Aing kadang kayak Iya. ini gini nggak sih Iya, gitu. Dan ada juga namanya master study ya, maksudnya master class study. Jadi Master kayak class. intinya kita merecreate apa yang misalnya kayak seniman ternama gitu lakukan. Iya, gitu. iya. Bukan buat dijual ulang sebagai Iya. diri dia ya. Gitu. Kita belajar. bukan buat kayak mencuri Raden Saleh, bukan gitu Iya, kan. iya. Oh shit. Betul, Iya betul, kan? betul. Tapi untuk kayak mengetahui tekniknya dia tuh kayak gimana sih dalam Iya, membuat iya, suatu betul. karya. Tekniknya gitu. diaplikasikan ke karya kita, Iya. bukan meniru tekniknya dan karyanya gitu. Iya, Iya. lah gitu. Betul. Hmm. Kayak itu sangat insightful Iya. teman-teman ya. Berarti kalau misalnya saya masih meniru lekukan orang atau misalnya kayak ini kerutan ini kan, nggak mungkin Iya. saya lihat celana dulu kayak, terus gini lagi kayak Mungkin. Tapi tahu nggak dia ribet Pak, kaki saya nggak bisa dipindahin ke depan kan? Enggak, tapi di Oh, FSRI shit. ITB gitu belajarnya. Oke. Belajar langsung. Jadi Depan. bisa Kan saya bukan anak ITB, nggak Tapi valid. saya kasih tahu ini. Di Turki nggak kayak gitu Pak. Ya udah, bawa-bawa Kemal Ataturk. Anda dari tadi sombong, saya berhak sombong. boleh, Oke. boleh. Tidak apa-apa. Kita itu sombong semua gitu. Tidak ada hambal-hambal. Iya, kali ini bukan Kalson, tapi podcast sombong ya. Ya, itu pop culture. Kita kan bahas pop culture. Ya, pop sebelum culture, itu betul, tadi betul, kan. betul. Komik juga pop culture, makanya kita membahasnya. Ya, dengan development. Adelia Makfira. Adelia Terima kasih, Makfira. Makfira sudah datang ke podcast kita ini. Akhirnya. Sama Yeay. Adelia Makfira ada di podcast. Di Habis season- ini dia udah ke Deddy Corbuzier. Aduh, kena kasus apa gimana gue? Kan nggak harus kasus. Nggak harus Bisa jadi kasus, prestasi kan nggak ke harus. ini. Siapa tuh ke Raditya Dika kan? Oh ya, amin, suka amin. gajah-gajah komik. Oh boleh lah kalau Raditya Dika. Kalau Bang Radit kalau nonton ini please. Tapi Aku agak mendekati dengerin mustahil Raditya Dika nonton ini. Kan nggak ada yang tahu, asistennya mungkin nonton. Iya, siapa kan. tuh tertarik Iya. ya kan. Dulu aku Boleh. apply loh buat jadi ilustrator komik kambing jantan. Oh iya? Nice. Dia keterima ya, benar Apa? sih. Sedang mencoba ya. Iya, Ih, apa-apa spider, mencoba. spider. Oke, itu mah. Sorry ada laba-laba Oke, guys. oke. Terima kasih Mas Fiare. Semoga sebenarnya kita rilisnya tahun 2025. Oh, nggak Jadi apa-apa. jadi tadi Jadi itu berarti season 2 ya Pak ya? Bukan, maksudnya Bukan season 2. bukan itu, maksudnya Oh, tadi kan ada bilang komik webtoonnya bakal rilis 2025. Iya, tahun Bukan depan tahun ya. depan, maksudnya tahun ini ya guys ya, Iya. 2025. Kita memang syuting 2024 sebelum Natal, tapi rilis komiknya Mafirare tahun 2025 ditunggu saja tahun ini guys. Yay. Kita pantengin di Instagramnya Mafirare. Kalau belum tayang komen, mana nih komik, mana nih komik. Pantengin 24 jam. Terus anjir belum sabar. Aduh. Mungkin kayaknya Kak Adel nggak akan kayak gitu. Mungkin saya begitu sih Pak. Kita nggak tahu dark side. Oh iya betul ya betul. Kita tidak Behind the mungkin. scene dari behind the scene ya Pak ya. Ya, Iya. benar. Ya, sudahlah itu saja teman-teman. Luar biasa sekali season 2 ini Aman Kim ya. Terima kasih sudah menonton sampai Iya. 1 jam Terima lebih kasih. eksklusif dengan Mafirare.
Saya senang sekali. Terima kasih buat Adil Season sekali 2 lagi. akan lebih mengundang banyak tamu gila lagi ya Pak ya. Oke, kita Mantap. tunggu siapa lagi tamu minggu depan. Taunya nggak ada, kita berdua lagi. Jangan dong, harus ada dong. Ntar kita carilah kalau ada. Kan tahun ini kita tutup dengan bertiga karena tahun depan Enggak tahun ini, dia 2005. oh ya doa itu 2005. ya. Ya. Saya dari 2005 2006 ya. Sekian. Dan sekian dari kami dari Culture Zone. Jangan lupa follow Instagramnya Mafirare, follow Instagram kita Main Studios. Link ada di Dan bawah. Instagram podcast Culture Zone _podcast. Ada di bawah. Ada di bawah ini ya. Dan ada juga TikTok kita di Main Studios 2020 dan Ada di bawah Culture juga. Zone _podcast 2020. Mafirare ada TikToknya? Ada juga Makfirare tapi E-nya 2 di belakang. Mafirare Firari. E2. Ya. Ya. Firare. Follow juga di TikTok ya guys ya. Ya, follow semua, follow. Follow semua. Terus susah Follow, ya. beli. Follow dan beli ya, betul. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di podcast Culture Zone selanjutnya dan sampai jumpa. Saya Mankim. Dan saya Raihan. Saya Adel. Nah, Bye. sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih. Bye. Yeay. Subrek.